Kisah ini bermula dengan memperkenalkan protagonis kita yang bernama Leon. Ia bercerita bahwa dirinya hanyalah seorang mahasiswa biasa. Suatu hari, anjingnya mencabut kabel alarm yang membuatnya bangun kesiangan. Saat terburu-buru menuju kelas, ia mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya bertemu dengan ST Petrus. Namun, saat ia membuka matanya kembali, ia menyadari bahwa ia berada di dunianya, tetapi dalam versi kiamat. Kembali ke masa sekarang, Leon memperhatikan bagaimana beberapa individu sedang bertarung melawan mutan raksasa. Meskipun segala upaya telah dilakukan, makhluk itu beregenerasi seolah tidak terjadi apa-apa. Leon bercerita bahwa pada awalnya ia percaya dirinya adalah sang terpilih dan akan mendapatkan kekuatan super atau sistem seperti di anime. Tetapi ia segera menyadari bahwa ia benar-benar salah. Saat pertama kali, ia tewas digigit zombie saat mencoba memandu para penyintas ke tempat yang aman. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menyadari bahwa ia telah kembali ke titik waktu semula. Dalam kehidupan keduanya, ia mati kelaparan. Pada kehidupan ketiga, ia menyamar sebagai zombie untuk mengumpulkan perbekalan, namun militer akhirnya membunuhnya. Dalam kehidupan keempat, ia dikhianati oleh seorang rekan dan mati. Begitulah, ia kehilangan nyawanya dalam berbagai cara, dan ini sudah merupakan percobaan ke-10-nya. Sudah merasa lelah, ia kehilangan harapan untuk hidup. Kembali pada orang-orang tadi, kita melihat bahwa mereka menyerah dan melarikan diri dari makhluk itu, meninggalkan salah satu rekan mereka. Gadis dengan mata berkaca-kaca itu memohon, "Tolong selamatkan aku, Paman Leon." Mengetahui bahwa apapun yang terjadi ia akan terlahir kembali, Leon memutuskan setidaknya sebelum mati, ia akan melakukan sesuatu. Ia dengan garang menerjang makhluk raksasa itu dan memotong salah satu tentakelnya tepat di tempat gadis itu berada. Melihat aksi heroik ini, gadis itu berterima kasih dengan sepenuh hati. Tanpa waktu untuk berbincang, Leon berteriak agar ia segera pergi dari sana dan dengan cepat menuju sebuah minimarket yang ia lihat di kejauhan. Sesampainya di sana, ia makan dan minum seolah tidak ada hari esok. Di sisi lain, orang-orang yang melihatnya menjadi marah dan bersiap untuk melenyapkannya. Namun tepat saat mereka akan melakukannya, Leon merasakan sakit kepala yang tajam dan pingsan. Saat ia membuka matanya kembali, ia menyadari makhluk itu telah menghilang. Dan seolah itu belum cukup, kondisinya sangat bugar. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara kepadanya dan memberi selamat karena telah mengaktifkan sistem kiamat. Suara itu memperkenalkan diri sebagai JN. Mendengar hal ini, Leon menjadi sangat bahagia. Matanya berkaca-kaca saat ia memeluk JN dengan erat, berteriak bahwa jika JN tidak menjelaskan mengapa proses ini memakan waktu begitu lama, ia akan melaporkannya. JN memintanya untuk tenang dan menyebutkan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh insiden kecil. Seaneh kedengarannya, teman sekamarnya telah mencuri kabel pengisi dayanya. Leon tidak percaya, tetapi memilih untuk menerimanya karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Penasaran, ia bertanya apa yang akan ia dapatkan. JN mengatakan ia akan menjelaskan, tetapi harus menyatakan tujuannya terlebih dahulu. Seperti yang telah dilihat Leon, ia berada di dunia kiamat dan misinya adalah menyelamatkannya. Jika ia menyelesaikan misi, ia akan kembali ke dunianya yang asli. Jika gagal, ia akan dilenyapkan. Namun jangan khawatir, ia memiliki 10 nyawa. Meskipun menurut JN, ia hanya tersisa 1 nyawa. Namun, JN meyakinkannya bahwa dengan bantuannya, itu sudah lebih dari cukup. Tanpa membuang waktu, JN mengaktifkan kekuatan Leon. 3 momen kemudian, kita melihat Leon di jalanan dengan sebuah gerobak makanan kecil. Misi pertamanya adalah mendapatkan 50 kristal dengan berjualan camilan. Paman Leon, tentu saja, sama sekali tidak senang dengan hal ini dan berteriak marah pada JN, mempertanyakan mengapa sang penyelamat harus mendirikan warung kaki lima. Karena keributan itu, ia menarik perhatian para zombie dan dalam ketakutan, ia berlari seolah tidak ada hari esok. JN, dengan rasa penasaran, bertanya mengapa Leon melakukan itu. Leon tahu ia benar dan seharusnya ia memiliki kekuatan super. Jadi dengan rasa ingin tahu, ia bertanya apa kekuatannya. JN menunjukkan statistik miliknya dan Leon sangat terkejut. Semuanya sangat buruk. Karena hal ini, ia hampir tertangkap oleh para zombie. Ketakutan, ia berlari seolah tidak ada hari esok, berteriak pada JN bahwa ia adalah pembohong terkutuk karena mengatakan telah memberinya kekuatan super. JN menjawab, tentu saja kamu punya kekuatan super. Dan itu justru gerobak kaki lima tersebut. Ia memperingatkan Leon untuk tidak kehilangannya atau segalanya akan musnah. Mendengar hal itu, Leon dengan cepat kembali, percaya bahwa gerobak itu pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Ia mengambil pipa yang tergeletak di tanah dan mulai menyerang zombie. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba mendorongnya ke tanah. Untungnya, Leon jatuh ke dalam gerobak dan dalam keputusasaan mulai mencari sesuatu yang berguna, tetapi tidak menemukan apapun. Ia memperhatikan beberapa zombie mendekat dengan ganas sampai tiba-tiba ia menyadari bahwa sepotong kain telah menyelamatkan Paman Leon saat berada di pos jalanan yang terlindungi dari serangan apapun, baik oleh monster maupun manusia. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa melukainya. Bersemangat dengan berita bahwa ia tak terkalahkan, Leon mulai menari. Namun, JN memperingatkannya untuk tidak terlalu terbawa suasana, menjelaskan bahwa pos tersebut hanya bisa menahan 3 serangan per hari. Terlebih lagi, jika misi tidak diselesaikan dalam batas waktu, fungsi perlindungan itu akan gagal. JN mendesak Leon untuk bergegas karena malam mulai turun dan para monster akan menjadi lebih berbahaya. Leon mengerti tetapi mempertanyakan bagaimana caranya ia bisa menjual apapun jika tidak ada orang di sekitar.
Tiba-tiba, Leon melihat 3 orang mendekat. Dengan cepat dari kejauhan, ia menyiapkan posnya dan mengajak mereka untuk melihat produknya. Orang-orang itu terpesona dengan makanan yang dijual Leon. Menunjukkan keahliannya sebagai pedagang, Leon memberikan penawaran luar biasa. Hanya dengan 50 kristal, mereka bisa mengambil semuanya. Setelah mendengar itu, orang-orang itu tertawa terbahak-bahak mengejek fakta bahwa Leon meminta uang. Mereka menyebutkan bahwa mereka sedang dalam suasana hati yang baik dan jika Leon pergi sekarang juga, mereka akan mengampuni nyawanya. Menyadari mereka tidak punya uang, paman Leon mengambil kembali produknya. Hal ini membuat orang-orang itu kesal karena menganggap Leon tidak mengerti situasi dan memutuskan untuk melenyapkannya tanpa basa-basi. Salah satu dari mereka menembakkan peluru, tetapi serangan itu diblokir oleh perisai yang memantulkan peluru tersebut hingga menyebabkan senjata meledak dan penembaknya jatuh pingsan. 2 orang lainnya terkejut, mengira Leon memiliki kekuatan super. Pria botak itu mengatakan ini mustahil karena ia belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Ia juga mengklaim bahwa Leon terlihat seperti orang bodoh. Orang-orang itu menuntut Leon menjelaskan trik apa yang ia gunakan. Menunjukkan rasa percaya diri, paman Leon memperingatkan mereka untuk menurunkan nada bicara karena mereka sedang berbicara dengan sang terpilih yang akan menyelamatkan dunia. Namun, karena ia murah hati, ia akan memaafkan mereka asalkan mereka menghabiskan 50 kristal untuk membeli produknya. Tentu saja, orang-orang itu tidak percaya padanya dan menjadi semakin marah, mengira Leon memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Meradang, mereka memutuskan untuk menghabisi Leon. Namun, begitu salah satu dari mereka mencoba menyerangnya, perisai aktif kembali, memblokir serangan tersebut dan mematahkan semua jari tangan si penyerang. Pria yang tadi pingsan terbangun dan bersama pria botak itu berteriak kepada rekan-mereka yang lain untuk melenyapkan Leon. Paman Leon tahu jika pria itu menyerang dengan kekuatan penuh, situasi akan menjadi sangat rumit karena 3 blok perlindungan sudah digunakan. Mencoba bersikap tangguh, Leon berada dalam masalah. Pria berambut pirang, yang diliputi rasa takut, melarikan diri karena tidak ingin bertemu ST Petrus. Rekan-rekannya berlari mengejarnya. Leon menyadari ia lolos dari maut. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa orang-orang itu meninggalkan sebuah tas. Saat ia hendak membukanya, ia menyadari sesuatu di dalamnya bergerak dan curiga mungkin itu seekor hewan. Ia dengan hati-hati membuka tas tersebut dan yang mengejutkannya, seorang gadis cantik keluar. Paman Leon terpaku oleh kecantikannya, namun gadis itu setelah menyadari kehadirannya langsung menyerangnya dengan ganas. Yang mengejutkan, gadis itu adalah zombie. Dalam keputusasaan, Leon mulai berlari secepat yang ia bisa, tetapi zombie itu sangat cepat. Ia mulai melemparkan benda-benda ke arahnya dalam upaya untuk mengusirnya, namun tidak ada yang berhasil. Tepat saat ia mengira itu adalah akhir baginya, zombie itu berhenti, terpesona oleh sepotong cumi-cumi kering yang ia lempar. Leon menyadari ia lapar. Mencoba menenangkannya, ia memberinya lebih banyak makanan. Sayangnya baginya, cumi-cumi itu habis, jadi ia memberinya keripik kentang. Yang mengejutkan, ia juga menyukainya. Perlahan, ia mendekati jurang lava. Setelah cukup dekat, Leon melempar kantong keripik itu jauh ke arah lava. Zombie lapar itu berlari mengejar kantong tersebut berusaha meraihnya. Leon merasa buruk tentang hal ini, tetapi tahu ia tidak punya pilihan antara gadis itu atau dirinya sendiri. Sambil memulihkan diri dari rasa takut, ia melihat sebuah belati berkualitas tinggi di tanah yang ditinggalkan oleh orang-orang tadi. Saat mengambilnya, ia melihat belati itu memiliki lambang Legion Guntur. Ia terkejut karena ia tahu ini adalah kelompok yang sangat berbahaya yang dipimpin oleh individu berkekuatan besar. Leon mengerti bahwa jika mereka menangkapnya, ia akan dalam masalah besar. Ia dengan cepat mulai mengumpulkan barang-barangnya untuk pergi, tetapi ia menyadari bahwa di dalam tas tempat zombie itu berada, ada sebuah kantong penuh kristal. Leon sangat gembira karena ini lebih dari cukup untuk menyelesaikan misi. JN, bagaimanapun, memperingatkannya, mengatakan bahwa karena kristal itu ditemukan dan tidak diperoleh melalui penjualan, maka kristal tersebut tidak bisa dihitung sebagai pendapatan untuk warung kaki lima. Leon protes. JN berargumen bahwa zombie itu telah makan di warung tersebut dan kristal itu ada di dalam tasnya, jadi harusnya dihitung. JN mengakui ia memiliki poin, tetapi bersikeras bahwa aturan tidak mengizinkannya. Frustrasi, Leon mengamuk, mengatakan bahwa monster juga harus dihitung sebagai pelanggan jika ia ingin sukses dalam bisnis. Tanpa pilihan lain, JN akhirnya menyerah. Dengan misi selesai, warung kaki lima naik level, berubah menjadi gerobak makanan. Saat Leon mendekati gerobak baru tersebut, ia melihat ada produk baru dan karena penasaran bertanya pada JN apa yang terjadi dengan kendaraan dan senjata. JN menjelaskan bahwa itu adalah warung makanan, bukan gudang senjata, dan ia bisa menggunakan poin yang diperoleh untuk membeli produk atau meningkatkan atributnya. Leon tahu ini buruk karena warung itu hanya bisa melindunginya 3 kali sehari, dan ia tidak bisa terus bersembunyi sepanjang waktu. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kemampuan perlindungan dirinya. Ia meminta JN menggunakan poin untuk meningkatkan atributnya. JN setuju dan meningkatkan kekuatannya, tetapi Leon kecewa karena ia tidak merasakan perbedaan yang nyata. JN kemudian menginformasikan bahwa misi berikutnya adalah mendapatkan 100 kristal dari penjualan dan mempekerjakan pelayan dalam waktu 24 jam. Leon marah, menganggap waktunya terlalu singkat. Terlebih lagi, di mana ia akan menemukan karyawan di saat seperti ini, sebuah selebaran jatuh ke wajahnya dan saat ia mengambilnya, ia menyadari itu berasal dari gadis di kafe dekat universitas. Ia bertanya-tanya apakah dia masih hidup dan termotivasi oleh kemungkinan bekerja dengan gadis secantik itu, ia memutuskan untuk mencarinya. Di sisi lain, kita melihat bahwa zombie waifu masih hidup dan mencari sang protagonis di mana-mana. Keesokan paginya, kita melihat Leon akhirnya tiba di kafe. Begitu ia membuka pintu, ia berpapasan dengan
sekumpulan zombie. Ketakutan, ia mulai berlari. Dan, tentu saja, makhluk-makhluk itu mengejarnya. Salah satu dari mereka hampir menangkapnya, tetapi untungnya gerobak itu menyelamatkannya. Marah, Leon mengutuk leluhurnya karena sekarang hanya tersisa 2 blok pertahanan. Zombie itu, yang masih hidup, mulai merangkak dengan keempat anggota tubuhnya dan menyerang Leon dengan ganas. Menyadari bahaya dan merasa gugup, ia melayangkan pukulan kuat yang melempar zombie itu ke arah mesin penjual otomatis. Akibat benturan keras itu, zombie tersebut jatuh, menimpa zombie-zombie lain di sekitarnya. Terkejut, Leon menyadari bahwa peningkatan kekuatannya sangat mengesankan. JN kemudian memberitahu bahwa dengan mengalahkan zombie pertamanya, ia mendapatkan jas hujan sekali pakai. Saat Leon melihatnya, ia merasa kecewa. JN mencegahnya meremehkan barang itu, menjelaskan bahwa itu adalah teknologi canggih. Jas hujan itu tidak hanya menahan air, tetapi juga mengisolasi panas dan melindungi dari zat berbahaya seperti radiasi. Namun, itu hanya bisa digunakan 1 kali. Tiba-tiba, Leon melihat gerombolan zombie besar di kejauhan. Ia menyadari bahwa kebisingan dari mesin penjual otomatis menarik mereka dan mengerti ia terjebak di gang buntu. Tepat saat ia mengira itu adalah akhir baginya, gadis dari kafe memanggilnya dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Leon berlari ke arahnya, hampir lolos dari gerombolan besar tersebut. Setelah aman, Leon berterima kasih kepada gadis itu dari lubuk hatinya. Ia tahu gadis itu adalah orang baik. Bingung, dia bertanya apakah Leon mengenalnya. Leon menjawab, tentu saja, dia mahasiswa yang sering mengunjungi kafenya. Menyadari dia adalah salah satu pelanggan berharganya, gadis itu menjadi berseri-seri. Tanpa ragu, ia memperkenalkan diri sebagai Kanan, dan Leon juga memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba, suara dari belakang menarik perhatian Leon, dan ia menyadari adanya pintu misterius. Saat ia mendekat untuk membukanya, Kanan berteriak bahwa ia melihat tikus, dan karena ketakutan memintanya untuk menyingkirkannya. Di sisi lain ruangan misterius itu, seseorang sedang bersembunyi. Kembali ke Leon, kita melihatnya memegang Kanan dengan erat saat gadis itu hampir jatuh ke lantai. Khawatir, ia bertanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia telah terjebak di tempat itu selama berhari-hari dan belum makan apapun, jadi dia sangat lemah. Leon memberitahunya untuk tidak khawatir dan menunggu sebentar sementara ia menyiapkan makanan lezat untuknya. Sambil ia mengambil produknya, Kanan memasang ekspresi serius dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa semua makanan itu akan menjadi miliknya. Ia terkejut melihat jumlah makanan yang banyak dan menjadi euforia, mengira ia telah menemukan mangsa besar. Namun, saat mencoba mengambil sebutir telur, ia menyadari telur itu menghilang secara misterius. Bingung, karena segera mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mencuri dari Leon. Kesal, ia berpikir apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Pertama, ia berencana untuk melenyapkan orang bodoh itu. Namun saat ia hendak mengambil belatinya, ia menyadari belati itu juga telah menghilang. Pada saat itu, Leon menanyainya sambil memegang belati tersebut. Apakah kamu mencari ini? Kanan tidak terkejut melihatnya membawa senjata itu. Ia menyadari Leon mengambilnya saat ia berpura-pura jatuh. Penasaran, Paman Leon bertanya apakah ia bisa menggunakan belati itu, menjelaskan bahwa ia tidak memiliki belati lain untuk memotong bahan-bahan. Kanan berusaha agar tidak menimbulkan kecurigaan, mengatakan tidak apa-apa dan memintanya untuk tidak salah paham. Ia membenarkan bahwa sebagai gadis lemah, ia membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri dan bahwa Leon bisa mengembalikannya segera setelah selesai. Leon yang sudah selesai menjawab tentu saja dan berjanji akan mengembalikan belati tersebut. Namun, Kanan memintanya untuk berhati-hati karena belati itu sangat tajam. Meskipun begitu, Kanan yang kini memegang belati itu menjalankan rencananya dan mengatakan bahwa Leon akan mati karena terlalu naif. Namun, sial baginya, serangannya diblokir oleh gerobak. Terkejut, Kanan menyadari Leon memiliki semacam kekuatan super. Ia bersikap tenang dengan serius dan menyiapkan salah satu tendangan api miliknya yang kuat. Leon, meskipun ia terlihat bodoh dan tidak percaya pada siapapun, selalu waspada. Ia dengan cepat menetralisir Kanan menggunakan semprotan merica. Seperti anjing penjaga yang baik, ia mulai menaburkan garam padanya sambil berteriak agar yang lain keluar dari ruangan. Jika tidak, ia mengancam akan menghabisi rekan mereka. Tiba-tiba, 2 anak kecil keluar dari ruangan, berteriak padanya untuk melepaskan bos mereka dan mengklaim mereka tidak takut padanya. Berjanji untuk mengalahkannya karena telah menyakitinya. Jelas, hasilnya adalah bencana total. Leon berkomentar bahwa jika tidak ada yang mendidik mereka, mereka akan menjadi penjahat saat besar nanti. Kanan sebisa mungkin bangkit dan berteriak padanya untuk tidak menyakiti anak-anak itu, mengatakan bahwa jika ia akan menyerang seseorang, ia harus menyerangnya secara langsung. Paman Leon setuju dan tanpa penundaan melemparkan anak-anak itu ke arahnya. 3 menit kemudian, kita melihat bahwa ia telah mengikat ketiganya dan berkomentar bahwa sepertinya banyak orang telah jatuh ke dalam perangkapnya. Kanan, dengan percaya diri, mengatakan ia tidak pernah gagal sebelumnya, tetapi karena penasaran, bertanya bagaimana Leon menyadari trik itu. Leon menjawab bahwa hanya orang bodoh yang akan jatuh ke dalam perangkap yang begitu jelas. Ia menjelaskan bahwa sejak ia tiba, ia melihat beberapa paket dan kaleng kosong di lantai, meskipun ia mengaku belum makan selama 5 hari. Terlebih lagi, ada noda darah segar, tetapi ia tidak memiliki luka yang terlihat. Sudah jelas mereka telah menyerang orang lain. Seorang anak laki-laki bernama Canet berteriak bahwa orang-orang itu pantas mendapatkannya karena mencoba memanfaatkan bos mereka. Di sisi lain, seorang gadis bernama Yuna menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menyakiti orang baik, hanya orang jahat seperti Leon. Hal ini membuat sang protagonis merasa buruk karena ia tidak menganggap dirinya orang jahat. Kanan berkomentar bahwa di masa kiamat, sulit untuk menyalahkan siapapun yang mencoba bertahan hidup. Paman Leon setuju, tetapi mengatakan bahwa sekarang mereka berada di tangannya, ia juga tidak bisa disalahkan atas apa yang akan ia lakukan kepada mereka. Ia mengancam, mengatakan sudah lama
sekali sejak ia memakan daging segar. Kedua anak kecil itu mulai menangis, percaya mereka akan segera dilahap. Tentu saja, itu bohong. Leon hanya ingin menakuti mereka. Kanan memintanya untuk melepaskan mereka, mengatakan ia bisa memakannya sebagai ganti mereka. Kang dan Yuna menolak untuk meninggalkannya, mengatakan ia harus memakan mereka dan membebaskan bos mereka. Menyaksikan kesetiaan seperti itu, Paman Leon mulai merasa sedikit buruk. Tiba-tiba, Yuna mulai terbatuk. Kanan memohon Leon untuk melepaskannya, menjelaskan bahwa anak itu terluka dan tali pengikatnya membuatnya sulit bernapas. Leon berteriak, bertanya apakah ia pikir ia bodoh, curiga bahwa begitu ia melepaskannya, ia akan mencoba menyerangnya. Ia terkesan dengan bakat akting gadis itu. Meski begitu, anak-anak kecil itu bersikeras mereka tidak berbohong dan memohon padanya untuk membebaskannya dengan cepat, atau Yuna mungkin mati. Masih ragu, Paman Leon meminta JN untuk menilai gadis itu. JN setuju dan setelah selesai menginformasikan bahwa anak itu mengalami infeksi parah dan jika tidak segera diobati, paling lama ia akan hidup 3 hari lagi. Tiba-tiba, Yuna mulai terengah-engah. Tanpa penundaan, Leon membebaskan mereka dan melihat gadis itu ambruk. Beberapa waktu kemudian, kita melihat mereka telah mengganti perbannya. Paman Leon marah karena seseorang telah menyakitinya, bertanya-tanya monster macam apa yang akan melukai seorang anak. Kanan menjelaskan bahwa itu adalah Legiun Guntur dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Ia melaporkan bahwa setelah menyadari sesuatu yang aneh terjadi di luar, ia segera menutup kedai kopinya, bahkan saat masih ada pelanggan di dalam. Berjam-jam kemudian, mereka mengetahui tentang wabah zombie sementara pemerintah meminta semua orang untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Pada awalnya, mereka patuh dan semuanya tampak baik-baik saja. Namun begitu makanan mulai habis, sifat asli manusia terungkap di mana seorang pria mencuri makanan dari Yuna kecil dengan alasan karena dia kecil hanya diberi sedikit makanan dan dia memberitahu ibunya bernama Laura bahwa dia tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Kanan yang melihat ini menggigit pria itu agar dia mengembalikan makanan itu kepada adik kecilnya. Jelas, itu tidak berhasil dan hanya membuat marah pria yang akan memberinya pelajaran itu. Namun, Yuna yang menyadari apa yang sedang terjadi, menjatuhkannya ke tanah dengan tendangan, mengangkat kanan ke dalam pelukannya, dan berteriak kepada semua orang bahwa ada cukup makanan, mempertanyakan mengapa mereka harus mengambilnya dari orang lain. Pria yang marah itu berteriak bahwa sepotong roti sederhana bukanlah makanan. Yuna menjawab bahwa dia tidak peduli jika dia kelaparan dan sejauh yang dia tahu, dia tidak berutang apapun padanya. Menambahkan bahwa jika dia tidak menyukainya, dia bisa pergi dan mencari makanan sendiri. Namun karena pengecut, dia takut untuk pergi dan menghadapi zombie. Hal ini tentu saja hanya membuat pria itu semakin kesal. Tiba-tiba, seorang wanita tua dan sepasang suami istri memintanya untuk memberi mereka lebih banyak makanan, berjanji untuk membayar 2 kali lipat saat semuanya berakhir. Ia menyebutkan bahwa itu adalah kafe, bukan toko, jadi tidak ada yang disimpan. Seorang gadis berteriak bahwa ia berbohong dan menuntutnya untuk membuka ruangan itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yuna berkata hanya ada pakaian, tetapi mereka tidak percaya padanya dan menuntutnya membuka pintu karena mereka telah melihat dia selalu menguncinya. Yuna meminta semua orang untuk tenang, mengingatkan mereka bahwa bos telah sangat baik kepada mereka, tetapi mereka tidak peduli dan mencengkeramnya dengan erat. Sementara itu, pria itu memaksa masuk ke dalam ruangan, dan ketika dia akhirnya berhasil membukanya, dia menemukan sekumpulan gaun. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak toko dan beberapa pria turun darinya, memperkenalkan diri sebagai Legiun Guntur dan berteriak kepada semua orang bahwa jika mereka tidak segera menyerahkan makanan, mereka akan melenyapkan mereka. Pemimpinnya, Rato, memberitahu mereka bahwa wanita itu tahu di mana makanannya. Saat melihat banyak gadis cantik, mereka berencana untuk membawa mereka. Kanan dan Yuna berlari bersama anak-anak. Di sisi lain, terungkap bahwa pacar wanita itu telah mengkhianati mereka untuk tetap hidup. Salah satu pria mengejar Kanan, tetapi dia dengan cepat menangkisnya dengan belatinya. Meradang, dia hendak membunuhnya, tetapi tanpa ragu, Yuna kecil melihat kakak perempuannya dalam bahaya, turun tangan dan menerima tembakan itu sendiri. Semua orang terkejut dengan hal ini. Sementara itu, pemimpin para tikus memarahi bawahannya, mengatakan kebisingan akan menarik zombie sambil memerintahkan yang lain untuk melenyapkan semua orang dan mengambil perbekalan. Satu persatu, mereka mulai melenyapkan para penyintas, menyisakan hanya Yuna dan anak-anak. Ketika mereka hendak membunuh mereka, Yuna melemparkan dirinya ke arah pria itu, mencegahnya menembak. Ia memohon kepada Kanan untuk menjaga anak-anak itu. Kanan mengangguk, memeluk mereka erat, dan melarikan diri melalui jendela. Yuna tahu mereka akan mengikutinya, jadi ia mengambil granat dan beberapa detik kemudian meledakkan seluruh tempat itu. Kembali ke masa sekarang, Kanan jatuh dalam lautan air mata, terpukul karena dia tidak bisa melindungi Yuna. Gadis yang baru saja terbangun itu meminta bosnya untuk tidak menangis dan mengatakan bahwa jika ia mati, ia akan bersatu kembali dengan ibunya. Mereka memohon padanya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu. JN, yang menyaksikan pemandangan itu, berkomentar betapa menyedihkannya hal itu. Leon berteriak padanya untuk diam, mengingatkannya bahwa beberapa saat yang lalu ia hampir terbunuh. Meski begitu, ia menambahkan bahwa ia bukan monster dan jika ia bisa membantu seorang anak, ia akan melakukannya. Penasaran, ia bertanya pada JN apakah ada obat yang bisa menyelamatkannya. JN menjawab bahwa ada, tetapi itu memerlukan peningkatan level pos jalanan. Namun, ada opsi lain. Fungsi kedua dari pos makanan memungkinkan makanan yang disiapkan oleh pemilik memiliki efek terapeutik. Efektivitasnya, bagaimanapun, tergantung pada tingkat keterampilan pemiliknya. Semakin baik masakan mereka, semakin baik hasilnya. Dengan pemikiran itu, Paman Leon memasuki mode Master Chef. 3 momen kemudian, ia menyiapkan wafel yang lezat dan meminta Yuna untuk memakannya. Ia dengan tulus berterima kasih kepada kakak laki-lakinya. Begitu ia menggigitnya, ia mengatakan itu lezat. Beberapa saat kemudian,
Kemudian, ia memberitahu kakak laki-laki dan bosnya bahwa ia sudah merasa jauh lebih baik. Kanan menyentuh dahinya dan terkejut menemukan demamnya telah turun. Mencurigai itu pasti karena hidangan tersebut. Bingung, ia bertanya apa itu. Paman Leon mengatakan ia tidak bisa mengatakannya. Meskipun Yuna jauh lebih baik, ia masih perlu makan lebih banyak untuk pulih sepenuhnya, dan wafel itu baru saja. Awalnya hanyalah hadiah, namun lain kali dia harus membayarnya. Vivu berkata tak masalah memberikan semua makanan yang dimilikinya. Tito Leon menjawab bahwa dia sudah punya banyak makanan dan yang sebenarnya dia inginkan adalah dirinya. Para bocah yang mendengar ini menolak dan berteriak bahwa dia pasti orang jahat. Leon yang tahu mereka salah paham segera mengklarifikasi bahwa yang dia inginkan adalah agar wanita itu bekerja untuknya dan meyakinkannya bahwa dia akan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Epu dan anak-anak tahu itu tawaran bagus, jadi mereka akhirnya setuju. Beberapa menit kemudian, dia menyerahkan sebuah kontrak. Saat Tito Leon membacanya, dia menjadi kesal karena wanita bodoh itu menuntut liburan dan banyak hal lainnya. Dia membentak, bertanya apakah wanita itu menganggapnya bodoh. Tiba-tiba, sekelompok orang memasuki tempat itu. Seorang pria bertopeng memberitahu rekan-rekannya bahwa hidungnya tidak pernah salah dan aroma lezat itu berasal dari sana. Dia memperhatikan mereka ingin mengambil wafel saudara perempuannya dan tidak akan membiarkannya. Leon juga menyadari hal ini dan berdiri di antara mereka. Pria itu berteriak menantang berkelahi dan Tito Leon menjawab tidak, tapi jika dia lapar, dia bisa menyiapkannya. Pria bernama Van itu meminta izin pada bosnya, John, untuk mencobanya. Protagonis kita bertanya, berapa harganya? Aku tahu ini tidak akan gratis. Tito Leon curiga orang-orang seperti ini punya banyak kristal. Sambil menelusuri menu, John terkejut melihat sebuah wafel seharga 10 kristal. Tito Leon menyebutkan bahwa tidak mudah mencari nafkah di masa apokalips dan ini adalah harga yang pantas. John tahu dia benar dan memesan 10 wafel. Selagi Tito Leon menyiapkannya, seseorang memegang lengan John dan memintanya menunggu sebentar. Kita melihat orang itu mulai gugup dan koordinator mereka tertawa karena masalah lama sang bos kambuh lagi. Setiap kali melihat wanita cantik, dia menjadi pemalu. Dia tahu dia membuat keputusan tepat mempekerjakan gadis itu. Tanpa penundaan lebih lanjut, sang bos menaktifkan keahlian koki andalannya dan dalam sekejap kita melihat kelompok itu terpesona saat mencicipi wafel yang lezat. Sebagai pria yang memegang kata-katanya, John membayar dan bertanya dengan penasaran apa lagi yang mereka miliki. Tito Leon menyebutkan mereka punya segalanya. Ayam goreng, daging panggang, soda, di antara banyak hal lainnya. Terpukau, John memesan 10 untuk masing-masing menu. Tito Leon meminta maaf namun menjelaskan bahwa dia tidak punya cukup persediaan untuk pesanan sebesar itu. John bilang jangan khawatir, katakan saja apa yang dia butuhkan dan dia akan membawakannya. Tito Leon bergumam pada bosnya, sepertinya orang ini tokoh penting. Jika mereka bisa mengamankan pasokan darinya, mereka tidak perlu mengambil risiko untuk mencarinya. Tito Leon tahu dia benar, tapi tepat saat dia akan berbicara, seorang bocah datang membawa kabar bahwa Saun dan yang lainnya baru saja kembali dalam keadaan terluka parah. Tito Leon terkejut menyadari mereka adalah orang-orang yang sama, yang dilawan John. Penasaran, dia bertanya pada anak buahnya siapa yang menyerang mereka. Mereka menyebutkan tidak tahu, tapi itu adalah seorang pria gila yang berteriak bahwa dialah yang terpilih. Mereka jelas tidak mempercayainya, tapi saat mereka menyerang, semacam penghalang menangkis pukulan mereka. John terkejut karena dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, dia menyadari itu mirip dengan apa yang terjadi saat dia menyerangmu. Melihat ke arahnya, dia menyadari memang dialah orang yang mencoba melarikan diri. Dengan geram, John menyatakan akan melenyapkannya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kelompoknya. Legiun guntur. Mendengar hal ini, seseorang bertanya apakah dia bosnya, dan John menjawab ya, menambahkan bahwa jika mereka butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Tiba-tiba, anak-anak menyerangnya sambil berteriak bahwa anak buahnya telah menyakiti bos dan ibu mereka. John menghentikan mereka dengan mudah. Di sisi lain, Van berkata bahwa meskipun mereka pencuri, mereka tidak pernah menyakiti wanita atau anak-anak. Tito Leon tidak percaya dan dengan marah berteriak agar dia melepaskan anak-anak itu. Van melakukan apa yang diminta dan kita melihat Tito Leon mulai melancarkan serangan serentak. Tito Leon menghindarinya dengan mudah. Kemudian Tito Leon melihat anak buahnya tetap tenang. Dia berteriak meminta bantuan mereka, tapi mereka menolak, mengatakan dia harus mengatasi masalah psikologisnya dengan wanita sendirian. Saat mereka bertarung, kita melihat semacam tentakel mengamati mereka dari langit-langit. Kembali ke protagonis kita melihatnya mengingat bahwa dia hanya punya satu blok tersisa. Karena tidak ingin melarikan diri bersama Yesus, dia mempertimbangkan untuk kabur. Tapi tiba-tiba, orang-orang itu mengenalinya dan berteriak kepada bos mereka, bahwa dialah yang menyakiti mereka. Mendengar ini, John menjadi geram dan dengan mudah mementalkan seseorang. Dengan marah, dia membentak Tito Leon bahwa dia tidak hanya menyakiti saudara-saudaranya, tapi juga mencuri kristal mereka, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Anak buahnya berteriak bahwa bos mereka tidak takut padanya dan akan mengalahkannya. Sementara itu, Van berkata bahwa bos mereka adalah pria sejati, tidak seperti orang lain yang bahkan tidak bisa menatap mata seorang wanita. Tito Leon meneriaki mereka untuk diam karena mereka hanya membuatnya semakin marah. Kita kemudian melihat Tito Leon menghancurkan tanah dengan satu serangan. Baik anak buahnya maupun kanan tahu pria itu adalah monster. Van berkata bosnya sangat kuat dan sekarang mereka tahu siapa yang telah mereka singgung. Tito Leon
tidak punya pilihan selain menghindari serangan. Tahu bahwa jika dia terkena satu pukulan saja, dia akan tamat. Namun, dia gagal menghindar tepat waktu dan tidak punya pilihan selain menangkis serangan itu sebaik mungkin. Tetap saja, satu pukulan itu membuatnya memuntahkan darah. John mengakui bahwa dia tangguh karena mampu menahan salah satu pukulannya, tapi dia masih bukan tandingannya. John menjadi serius dan mendaratkan pukulan lain, membantingnya dengan keras ke dinding. Tito Leon tahu bahwa jika terus begini, dia akan mati. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah mencapai gerobaknya. Semakin kuat pukulannya, semakin besar efek tolakannya. Sementara itu, sesuatu dengan ganas menerjang ke arahnya, melewati selak kakinya, dan seperti seekor anjing menarik celananya untuk mengulur waktu. Semua orang yang menonton adegan itu pun tertawa terbahak-bahak. Hal ini tentu saja tidak menyenangkan bagi Tito yang ingin melumat si bodoh itu karena penghinaan tersebut. Di sisi lain, seseorang memanfaatkan pengalihan perhatian itu untuk membuat si pria besar melepaskan sang bos, lalu dengan cepat menyambar belati mereka dan hendak menghabisi Leon karena berkat dialah mereka tidak lagi memiliki ibu. Mereka tidak akan membiarkan sang bos terluka. Tanpa pilihan lain, mereka melepaskan tembakan. Tito Leon yang menyadari hal ini melemparkan gerobaknya, karena jika tidak, bocah itu akan mati. Dia nyaris saja berhasil menyelamatkan KA, tapi karena itu, dia tahu dia akan mendapat masalah, dan itu adalah akibat dari mencoba menjadi pahlawan. Tiba-tiba, ledakan kuat terjadi, dan dari sana muncul Vivus, seorang bedebah bernama Zu, yang dengan pukulan kuat mementalkan almarhum ke udara. Semua orang tercengang, bertanya-tanya dari mana wanita itu berasal. Chon berteriak bahwa dia adalah zombie yang telah mereka tangkap. Yang lainnya, setelah mendengar dia adalah monster, mulai menembak, tapi itu sia-sia. Poro menghindar segalanya dengan mudah. Tito Leon menyadari orang-orang gila ini mungkin merusak gerobaknya dan sekali lagi nyaris menyelamatkannya. Kemudian dia meluncurkan rudal. Zu, yang melihat Tito Leon melindungi gerobak, melakukan hal yang sama dan nyaris menghindari rudal tersebut, menyebabkannya meledak di tempat lain. Yang lainnya terus menembak seolah tidak ada hari esok. Sementara anak-anak menghindari peluru sebisa mungkin, Zu menyadari niat bermusuhan terhadap Leon dan menerjang ke arahnya. Anggota kelompok lainnya bertanya-tanya mengapa makhluk itu hanya mengikutinya. Tiba-tiba, mereka menyadari ratusan tentakel turun. Zu membiarkan dirinya tertangkap, dibanting dengan kasar ke dinding lubang yang disebabkan oleh ledakan rudal. Dari sana muncul manusia mutan yang muncul di awal. Itulah alasan mengapa mereka menargetkan Tito Leon. Ju berteriak kepada sekutunya untuk melepaskan tembakan karena makhluk itu telah bermutasi. Mereka patuh, namun melawan makhluk itu sangatlah sulit. Sementara itu, anak-anak mendekati Zu. Leon menyadari dia mencoba menyelamatkannya dan bertanya-tanya mengapa. Tiba-tiba, dia menyerahkan sekantong keripik yang tadi dilemparkannya. Leon merasa muak dengan dirinya sendiri karena telah mencoba melenyapkannya, padahal dia malah menyelamatkannya. Dia bertanya pada Jan apakah dia benar-benar zombie karena dia sepertinya memahaminya. Jan menganalisis dan mengonfirmasi bahwa dia memang zombie, namun menjelaskan bahwa dia tampaknya telah berevolusi karena fungsi otak khusus. IQ-nya setara dengan anak berusia 5 tahun. Sementara itu, anak-anak sedih melihatnya menderita dan tidak ingin dia mati karena dia adalah zombie yang baik. Kay menjelaskan bahwa akan sulit baginya untuk bertahan hidup karena tulang belakangnya patah. Tito Leon tahu dia tidak bisa membiarkannya mati karena dia telah menyelamatkannya dan dia ingin membalas budi. Masalahnya adalah karena dia zombie, obat biasa tidak akan mempan padanya. Namun, jika dia mengalahkan manusia mutan itu, dia bisa mendapatkan kristal level 2, dan mungkin itu akan membantu menemukan obatnya. Sementara itu, anak buah Dion terus menembaki makhluk itu, namun menyadari itu tidak membawa perubahan. Chon berteriak agar rekan-rekannya mundur dan meluncurkan rudal. Namun, sial baginya, rudal itu tidak meledak karena sang mutan menangkapnya dengan mulut. Karena kesal, mutan itu mulai menyerang mereka, menyebabkan luka fatal. Seolah-olah itu belum cukup, makhluk itu menyemburkan cairan korosif, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Tito Leon menyadari situasi layaknya pria alfa sejati, mengambil batu besar dan menyuruh anak-anak bersembunyi. Sang mutan, yang menyadari hal ini, mencoba membuatnya menjatuhkan batu tersebut. Namun, dia tidak menyerah. Tapi tiba-tiba, sebongkah batu pecah dan mutan itu menangkap salah satu anak buahnya. Almarhum tidak membiarkan hal itu terjadi dan, dengan ganas maju melawan binatang itu, mencoba membebaskan sekutunya, namun gagal karena tentakelnya licin. Tiba-tiba, protagonis kita muncul mengenakan jas hujan dan merangsek ke arah binatang itu. Makhluk itu menyadarinya dan menyemburkan cairan korosif ke arahnya, namun sia-sia karena dia tidak terpengaruh. Semua yang menyaksikan adegan itu percaya bahwa dialah orang yang terpilih. Ketika dia sudah cukup dekat dengan mulut makhluk itu, dia mendorong rudal itu masuk dengan paksa, menyebabkan ledakan. Tito Leon tahu itu sangat epik dan terkesan dengan jas hujan yang bahkan melindunginya dari ledakan. Lalu bertanya pada John apakah mungkin ada yang lain. Jan menjelaskan bahwa hadiahnya acak, tapi semuanya sangat bagus. Leon mengerti, dengan cepat mengambil kristal level 2, dan setelah mengalahkan manusia mutan tersebut, dia menerima permen penyembuh dan buku resep. Jan menjelaskan bahwa ini luar biasa karena di masa apokalips, baik tanaman maupun monster bisa dimakan dan menggunakannya sebagai bahan akan menghasilkan makanan yang lebih baik dari biasanya. Tito Leon segera menyimpan semuanya, tahu itu akan berguna di masa depan, dan memberikan permen penyembuh kepada Zu. Begitu memakannya, dia merasa jauh lebih baik, membuat anak-anak berseri-seri. Namun, Zu masih lapar, yang, tanpa pilihan lain, memberinya lebih banyak kentang goreng karena dia terus meminta makanan lagi. Mereka yang mengamati tahu bahwa dia adalah pria yang sangat bisa diandalkan. Di sisi lain, Ka meminta Yuna menjauh darinya karena dia mungkin akan menggigitnya. Simu menyadari ada makanan di wajahnya dan menjilatnya seperti anak anjing. Dia juga mulai mengikuti Kei yang, dengan malu berlari seolah tidak ada hari esok. Jonah kecil tertawa karena kakaknya sudah
sembuh. Di rumah, melihat Kuro bersama zombie itu, John meminta Tito Leon untuk menyembuhkan anak buahnya dengan cepat karena luka mereka sangat serius dan tidak akan bertahan lama. Leon membentak, bertanya apakah dia sedang memberinya perintah dan mengingatkannya bahwa dia bukan bawahannya. Kemudian almarhum meminta maaf dan menyebutkan bahwa jika Leon menyembuhkan anak buahnya, dia akan diberi imbalan. Tito Leon jelas akan menerima, tapi tiba-tiba Kay mementalkannya ke samping dan meneriaki John bahwa mereka tidak akan membantu mereka karena berkat dia, ibu anak-anak itu meninggal. John mengulangi bahwa itu bukan mereka karena mereka tidak menyakiti wanita dan anak-anak, dan jika itu terjadi, mungkin orang yang dimaksud bukanlah orang baik. Kang dan Yuna meneriaki mereka untuk diam, menyatakan bahwa ibu mereka sangat baik. Tito Leon kemudian menyebutkan bahwa John mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan kepada Kang bahwa ada sesuatu yang jatuh dari sakunya. Saat melihatnya, dia melihat simbol orang-orang yang menyerang mereka dan meminta untuk memeriksa sebuah belati. Di sana terdapat lambang Legiun Guntur. Seperti yang mereka lihat, itu benar-benar berbeda. Jadi, orang-orang yang menyerang mereka pasti menyamar sebagai Legiun Guntur. John setuju dan sekarang mengerti mengapa mereka diserang. Kang dan Yuna merasa sedih karena mereka tidak tahu siapa pelaku sebenarnya atau bagaimana cara membalas dendam. Kay berkata mereka tidak akan melakukannya karena ibu mereka ingin mereka tetap hidup. Mereka saling berpandangan dan tahu dia benar. Di sisi lain, Fan menjadi marah karena orang-orang bodoh itu meniru mereka dan berjanji akan menghancurkan mereka. Karena luka parahnya, dia memuntahkan darah. John memberitahu Leon bahwa semuanya sekarang sudah jelas dan memintanya untuk tolong menyelamatkan saudara-saudaranya, membayar segera agar mereka disembuhkan. Leon menerima, namun saat mulai menyiapkan makanan, dia menyadari bahwa beberapa bahan telah busuk. Dia tahu jika dia menolak sekarang, dia akan dihancurkan menjadi debu. Namun, dia ingat bahwa dia punya buku resep baru. Dia mencari hidangan dengan bahan yang dia miliki dan menemukan resep gurita. Dia mengaktifkan mode koki andalannya dan menyiapkan hidangan lezat. Orang-orang itu menolak memakannya karena terbuat dari monster. Namun, Fan mencium aroma yang lezat dan memutuskan jika dia akan mati. Setidaknya dia akan mati dengan perut kenyang. Tanpa ragu, dia mengambil satu gigitan dan memberitahu rekan-rekannya bahwa ini lezat. Melihat betapa enaknya itu, mereka juga mencobanya dan terpukau. Tidak hanya rasanya yang luar biasa, tapi semua luka mereka sembuh dan sekarang mereka penuh energi. Dengan semua orang yang mulai akur, Langa mengambil kesempatan untuk merundingkan pasokan dengan John. Rekan-rekannya memberitahu bos untuk tidak menerima karena berkat dia, mereka terluka. Tito Leon yang lelah meneriaki mereka untuk diam dan menyerang mereka karena mereka ingin merampoknya. Mereka mengakui bahwa dia benar, namun menjelaskan bahwa mereka adalah pencuri profesional dan tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Leon kemudian bertanya mengapa mereka menangkap gadis itu jika mereka seharusnya tidak menyerang wanita. Dan meskipun dia zombie, dia tetaplah seorang gadis. Mereka menjawab bahwa mereka melakukannya karena sang bos yang dengan malu berteriak menanyakan apa yang mereka bicarakan. Mereka menjelaskan bahwa mereka tahu dia takut pada wanita, jadi mereka menangkap zombie itu untuk membantunya mengatasi ketakutannya, berjanji bahwa mereka hanya punya niat baik. John meneriaki mereka untuk diam, mengatakan mereka membuatnya terlihat seperti orang cabul dan memukuli mereka. Tiba-tiba, JN menyebutkan pada Ian bahwa mereka perlu mempekerjakan seorang pelayan untuk menyelesaikan misi. Dia menjelaskan bahwa tanda tangan keduanya diperlukan untuk menyelesaikan proses dan orang tersebut juga harus mengenakan seragam eksklusif. Tito Leon, seperti anjing penurut, mulai membayangkan bagaimana penampilan Keon dalam seragam itu. JN, yang melihatnya melamun, memintanya untuk menganggap serius sistem tersebut dan menyerahkan seragamnya. Leon mulai berdoa karena itu adalah sesuatu yang sederhana dan tanpa ragu, dia menyerahkan pakaian itu kepada yang lain. Kanan dengan cepat mulai menanggalkan pakaian untuk memakainya sementara Tito Leon, yang menyadari hal ini, memintanya melakukannya di tempat lain karena banyak orang yang menonton. Tapi dia tidak peduli. John, yang tidak tahan lagi, pingsan. Dan seolah itu belum cukup, hidungnya mulai berdarah. Tito Leon meminta Keon untuk memperhatikan, tapi tiba-tiba, sepotong adonan jatuh di wajahnya yang bingung. Dia bertanya-tanya dari mana asalnya. Dan saat dia melihat ke arah kanan, dia sangat terkejut melihat bahwa itu adalah seorang pria. Tito Leon memutuk nenek moyangnya. Kanan, menyadari kebisuannya, menyebutkan bahwa dia tidak pernah bilang dia seorang wanita. Tito setuju, namun berargumen bahwa berpakaian seperti itu, siapapun bisa salah mengartikannya. Ken menyebutkan bahwa itu hanyalah hobi pribadi. Tito Leon yang menangis terseduh-seduh menyadari bahwa seolah ini belum cukup. Waktu untuk menandatangani kontrak hampir habis. Jika dia tidak melakukannya sekarang, dia tidak akan mendapatkan hadiah misi. Ki meminta Keon untuk menandatangani, namun dalam hati mengutuk nenek moyangnya atas nasib buruknya karena pahlawan lain dikelilingi oleh wanita cantik di kelompok mereka, sementara dia punya seorang pria berpakaian wanita dan dua anak kecil. Saat dia hendak menandatangani, Kanan Zu muncul dan merampas kontrak dari tangannya. Tito Leon mencoba mengambilnya kembali karena tidak banyak waktu tersisa, tapi Zu tidak melepaskan dokumen itu. Ketika dia akhirnya melepaskannya, terungkap bahwa ada bekas gigitan di atasnya. Dan karena hal ini, kontrak tersebut tervalidasi, menjadikan Ke asisten baru dari yang diduga sebagai pedagang makanan kaki lima. Meskipun sekarang memiliki seorang gadis cantik, dia juga tidak ingin ada zombie di sekitarnya. Setelah beberapa waktu, Keon merasa kesal karena Tito sedih memilikinya di kelompok, tapi di saat
yang sama bahkan tidak menginginkan zombie. Tito menyebutkan bahwa sejujurnya, dia tidak ingin siapapun di sana. Penasaran? Kanan bertanya apa yang akan mereka lakukan karena tidak ada orang lain yang bisa tinggal di tempat itu. Kanan menyebutkan bahwa John akan membawa mereka ke markasnya dan berkata, ada dokter yang bisa merawat Juna. Tito Leon menjadi bersemangat karena meskipun mereka pencuri, mereka bukan lagi sekadar orang biasa dan anak-anak akan aman bersama mereka. Tiba-tiba, Juna menyebutkan bahwa kakak zombienya menjatuhkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Tito Leon. Dia menyadari itu adalah lencana karyawan dan menemukan namanya. John kemudian memberinya alamat markasnya jika dia butuh sesuatu. Tito terkejut menyadari itu adalah penjara Kinggan yang dia tahu sebagai tempat yang dijaga ketat dan ideal untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kanan yang mendengar ini berkomentar bahwa bosnya sangat pintar dan menyukai pria seperti itu. Tito, yang masih terkejut dengan situasi tersebut, merenungkan segalanya, namun tiba-tiba dia ingat bahwa kuncinya belum diaktifkan. Dia menyebutkan pada JN bahwa sepertinya produknya cacat dan meminta penggantian. JN menghentikannya, memintanya menunggu sebentar karena dia akan mengirim permintaan ke atasan. Beberapa detik kemudian, JN memberitahunya bahwa permintaan itu ditolak dan fungsi penguncian berfungsi namun tidak diaktifkan karena Kano sekarang adalah karyawannya dan sistem tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dia sebabkan. Mendengar ini, Tito Leon menjadi geram, berpikir bahwa jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menerima makanan meskipun dia seorang pria. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dia bertanya-tanya bagaimana cara memperbaiki situasi ini. JN, yang melihatnya berdoa, memberitahunya bahwa dia hanya butuh 100 poin lagi untuk naik level dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Misinya terdiri dari mengumpulkan 500 kg daging. Tito Leon tahu itu akan sangat sulit karena dagingnya terlalu banyak, tapi tiba-tiba dia ingat ada peternakan ayam di dekat sini. Dia menyelidiki di buku resep seperti apa ayam hutan itu dan mencatat bahwa secara fisik mereka identik dengan ayam normal, namun lebih besar dan jelas dengan lebih banyak daging. Selain itu, mereka adalah makhluk mutan dengan kekuatan serangan terendah. Dalam sekejap, dia sudah berada di sana. Namun situasinya rumit karena ada banyak ayam di sekitar saat dia memberitahu Zhu bahwa dia akan menjadi umpan sementara dia mengalahkan mereka. Zhu mengangguk, dan tanpa basa-basi lagi, dia melemparkan sebilah papan untuk mengalihkan perhatian para ayam. Tapi yang mengejutkannya, mereka tidak mengejar papan itu. Mereka pikir mereka sedang bermain. Leon menyadari hal ini, mengutuk nenek moyangnya karena begitu bodoh, sampai-sampai mempercayainya. Mengingat Zhu memiliki usia mental seorang anak kecil. Karena hal ini, ayam-ayam itu menyadari kehadirannya dan mulai mengejarnya dengan lapar. Leon berlari seolah tidak ada hari esok, tahu bahwa jika salah satu dari makhluk itu mencakar atau mematuknya, permainan akan berakhir karena paruh mereka sangat tajam. Saat dia melarikan diri, dia melihat pagar di kejauhan dan di bawahnya ada lubang yang sempurna. Untuk melarikan diri dari makhluk-makhluk itu, dia memacu kecepatannya dan nyaris berhasil meloloskan diri dari ayam-ayam mutan. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang lendir di tangannya. Saat dia melihat ke tanah, dia terkejut menemukan itu adalah telur. Dia segera menyadari bahwa dia telah tersandung ke sarang induk ayam. Dan memang benar, karena induk ayam itu muncul di depannya. Ukurannya sangat besar dan geram. Dia mulai menyerangnya karena telah memecahkan telurnya. Tanpa pilihan lain, Leon lari menyelamatkan nyawanya lagi. Tiba-tiba, dia menyadari induk ayam itu mengincar teman di bawah sana. Dia panik karena benda itu belum pernah digunakan, dan tidak mungkin dia membiarkannya terluka. Kita melihatnya melakukan kuncian kaki pada makhluk itu, menyebabkannya pingsan sejenak. Namun akibatnya, mode berserkernya aktif. Dengan marah, induk ayam itu mementalkannya. Beruntung, Leon mendarat di punggung induk ayam tersebut. Menyadari hal ini, induk ayam itu mengamuk, mengguncang tubuhnya dengan liar agar dia jatuh. Leon tahu bahwa jika dia melepaskan pegangannya, dia akan tamat, jadi dia berpegangan erat-erat. Di adegan lain, kita melihat sebuah truk militer di mana mereka memberitahu kapten bernama Wong bahwa tim pertama, kedua, dan ketiga sudah kembali. Dengan tangan hampa, anak buahnya yang mendengar ini berkata kapten mereka adalah yang terbaik, dan mereka akan membuat iri semua orang karena merekalah satu-satunya yang menemukan pasokan. Tiba-tiba, truk menabrak paku, menyebabkan ban kempis. Seorang pria bernama Chai segera mulai menggantinya. Seorang pemuda bernama Min berkomentar bahwa dia terlalu gugup. Mereka sudah melewati daerah itu beberapa kali dan tidak melihat adanya monster, jadi dia bisa santai saja. Kapten Wang mengingatkan mereka untuk tidak pernah lengah. Jumlah mutan telah meningkat, jadi mereka harus lebih waspada. Min mengangguk mengerti. Beberapa saat kemudian, Chai memukul mereka karena terlalu banyak bicara dan memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya merasa beruntung berada di tim ini, karena mereka tahu tim ini memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dan korban paling sedikit berkat. Kapten mereka yang berpengalaman dan berhati-hati. Dia mendesak mereka untuk tetap fokus saat berada di lapangan. Para pemuda itu meminta maaf dan menjadi serius. Min bertanya apakah dia boleh pergi buang air kecil dan Chai menyuruhnya cepat. Sementara itu, Kapten Wang mendengar sesuatu di kejauhan. Dia pergi menyelidiki dan melihat seekor ular raksasa hendak menyerang Min. Dia melepaskan tembakan ke kepala ular itu dan berteriak kepada semua orang untuk segera masuk ke truk karena kebisingan itu akan menarik lebih banyak monster. Mereka patuh, namun saat mereka pergi, ular raksasa lainnya mengikuti mereka. Ular itu mengejar dengan mudah, membalikan truk ke udara dan menangkapnya dengan ekornya. Kapten Wang menyadari ular itu ingin meremukkan mereka. Dia tidak bisa menembaknya karena tangki bahan bakar bocor dan tembakan akan menyebabkan ledakan yang membunuh semua orang. Singkatnya, mereka tamat. Tiba-tiba mereka melihat seekor ayam mendekat dari kejauhan. Di punggungnya ada seorang pria. Ular itu juga menyadari hal ini. Leon yang
sudah lelah menghadapi induk ayam gila itu menjadi serius dan dengan kuat mencengkeram kepalanya, dan berkat peningkatan fisiknya, dia mementalkannya ke lobi. Di sisi lain, kita melihat ular itu mulai melahapnya. Tito Leon, yang tidak bisa melihat apa-apa, bertanya-tanya mengapa dia masih berada di udara dan mengira ular itu adalah tiang telepon. Jadi, dia turun dengan tenang. Namun, saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa itu adalah ular raksasa. Melihat lebih banyak makanan berjalan, ular itu menelan si ayam dalam satu gigitan. Leon berteriak bahwa dia pasti sudah kenyang, jadi dia memohon agar ular itu memaafkannya. Reptil itu tentu saja tidak menuruti dan mulai mengejarnya. Karena hal ini, dia melupakan para tentara dan melepaskan truk itu. Chai memberitahu bosnya bahwa mobilnya masih berfungsi. Min yang mendengarnya, memberitahu bosnya bahwa mobilnya masih berfungsi. Min, yang mendengarnya, menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Kapten Wang menyuruhnya untuk tidak pergi karena berkat bocah itu, mereka selamat, aman, dan jika mereka melarikan diri sekarang, prajurit macam apa mereka nantinya? Mereka tahu dia benar karena mereka bergabung dengan tentara untuk menyelamatkan orang. Mereka pergi mencari Tito Leang untuk menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak menyadari keberadaan mereka karena dia berada di punggung ayam dan tidak melihat apapun. Kembali ke zoo, kita melihat bahwa dia lelah bermain dan mencari Leang kemana-mana, tapi tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, sekelompok ayam kecil menyerangnya. Dia ingat bahwa pria itu ingin membawa mereka, jadi dia meraih kandang dan menangkap mereka semua. Kembali ke Tito Leang, kita melihat bahwa dia berlari tanpa henti karena dia tidak ingin pergi bersama Santo Petrus. Dia memohon pada JN untuk membantunya. JN mengatakan dia ingin sekali melakukannya, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya, dan satu-satunya jalan adalah dengan kedai makanan. Akhirnya, kita melihat makhluk buas itu menangkapnya. Tito Leang menyerah dan menunggu nasib tragisnya. Tepat saat dia akan disantap, si cantik Serewu muncul dan tiba-tiba memukul ular itu dengan kandang ayamnya, mengalahkannya. Tito Leang melihat dia menyelamatkannya, berterima kasih dengan sepenuh hati dan tahu bahwa dia harus mengajarinya membedakan antara bermain dan bekerja agar hal ini tidak terjadi lagi di lain waktu. JN memberi selamat kepadanya karena telah menyelesaikan misi mengumpulkan 500 kg daging, dan berkat itu, dia mendapatkan 100 poin yang dia butuhkan untuk meningkatkan kedai makanannya. Kita melihat dia beralih dari gerobak jalanan menjadi truk makanan lengkap di tempat kita meninggalkan episode sebelumnya setelah Zhu mengalahkan ular mutan. Li berhasil mengumpulkan 500 kg daging, dan berkat itu, sistem memberinya truk makanan jalanan. Dia tentu saja kagum saat melihatnya dan menjadi sedikit sentimental karena sekarang dia tidak perlu tidur di luar ruangan. Dia berterima kasih kepada JN untuk itu. JN mengatakan itu karena kerja kerasnya yang luar biasa dan karena dia menyelesaikan misi begitu cepat, dia mendapatkan hadiah tambahan. Sekarang, dia bisa menggunakan senjata selama 3 menit. Leang merasa bersemangat setelah mendengar itu dan membuka gudang senjata untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi sangat terkejut menemukan pisau dapur, spatula, dan saringan. Dengan marah, dia meneriaki JN bahwa dia bahkan tidak akan bisa mengalahkan zombie dengan benda-benda itu. JN menyuruhnya untuk tidak meremehkan peralatan dapur karena setiap alat tidak hanya memiliki kemampuannya sendiri, tetapi juga dapat ditingkatkan sesuai dengan keterampilan pemiliknya. Leang mempercayainya karena pria itu tidak pernah membohonginya, dan dengan penuh semangat, dia mengambil satu untuk mencobanya, tetapi sebelum melakukannya, dia bertanya kepada Zhu apakah dia ingin bermain. Dia dengan senang hati setuju. Tanpa penundaan, kita melihat bagaimana Tito Leang dengan pisau dapur kecilnya mulai mengiris makhluk-makhluk yang mengesankan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, kita melihat si cantik Serewu sibuk menangkap daging dan meletakkannya di satu tempat. Leang berterima kasih padanya dan memberitahu JN bahwa kemampuannya luar biasa. Tiba-tiba, JN memberitahunya bahwa ada misi baru untuk membuat 3 hidangan baru dengan persediaan yang ada, menjualnya kepada 3 pelanggan, dan mendapatkan peringkat bintang 5. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena tidak ada batasan waktu untuk misi tersebut, tetapi memperingatkan bahwa jika ada ulasan negatif, semua poin yang telah dia kumpulkan sejauh ini akan dihapus. Dengan marah, Leang berteriak bahwa itu adalah perampokan karena setiap orang memiliki selera yang berbeda, dan jika dia tidak memuaskan satu orang, dia akan kehilangan semua yang telah dia kerjakan. JN memintanya untuk tenang dan mengakui tingkat kesulitannya tinggi, tetapi menginformasikan bahwa jika dia berhasil, hadiah yang tak terbayangkan menantinya. Mendengar itu, Leang sedikit tenang, dan menyadari tidak ada batasan waktu. Jadi, karena sulit menemukan orang yang selamat, dia memutuskan untuk mengambil libur 2 hari. JN, dengan kesal, meneriakinya untuk kembali bekerja. Leang, sebagai pemberontak sejati, mengatakan tidak, karena jika dia harus kehilangan segalanya karena orang acak, dia mungkin bisa menikmati truknya sedikit. Saat dia hendak masuk, dia bertanya-tanya apakah truk itu akan bertahan karena dia tidak ingin itu hancur seperti terakhir kali. Namun tanpa penundaan lebih lanjut, dia memberitahu Zhu untuk naik karena mereka akan pergi. Kembali ke para tentara, kita melihat mereka menemukan sisa-sisa mayat. Beberapa mengira itu adalah protagonis kita. Kapten Wang memberitahu mereka, tulang-tulang itu terlalu besar untuk menjadi manusia, jadi anak itu pasti masih hidup. Tiba-tiba, Chu berteriak kepada tuannya untuk datang segera karena dia menemukan sesuatu yang besar. Dia mengikuti dan menemukan sisa-sisa reptil yang mengesankan dan juga beberapa burung, tetapi tidak ada sisa manusia, dan mereka bertanya-tanya apa yang bisa menghabisi makhluk-makhluk itu. Kapten Wang, dengan sangat serius, bertanya-tanya apakah mungkin itu pria tersebut karena tidak ada jejak darinya. Kembali ke Tito Leang, kita melihat dia sangat bahagia, mengemudi dengan tenang melalui hutan. Zhu, yang bertingkah seperti gadis kecil, juga bersenang-senang. Tiba-tiba, mereka bertemu kawanan zombie di kejauhan. Leang, bersemangat, ingin melihat seberapa kuat mobil itu.
Jadi, dia menginjak pedal gas untuk menghancurkan zombie, tetapi yang mengejutkan, mereka terpental. Ternyata perisainya aktif. Dia meminta JN untuk menonaktifkannya sebentar. Dan setelah itu selesai, dia mulai menerobos kawanan besar itu dengan truknya. Di sisi lain, kita melihat si cantik Shinro Sil sedang bersenang-senang. Saat malam tiba, kita melihat Lee mandi sebentar dan saat merasakan air panas, dia menjadi sedikit sentimental karena sudah lama sejak terakhir kali dia mandi. Tiba-tiba, dia merasa seseorang sedang mengawasinya dan dengan gugup menggeser tirai, tetapi tidak melihat siapapun. Berpikir mungkin dia hanya sedikit paranoid dan terus mandi dengan tenang. Namun sekali lagi, dia merasa seseorang sedang mengawasinya dan melihat bayangan di balik tirai. Dia dengan cepat menggesernya dan terkejut melihat Zhu yang menggemaskan. Tito Leang, malu, menutupi dirinya dan bertanya apa yang dilakukannya di sana. Dia mencoba berkomunikasi, tetapi dia tidak mengerti apapun. Jian tiba-tiba muncul dan menyebutkan bahwa dia menginginkan tubuhnya. Len terkejut mendengar itu dan mengira dia berbohong, tetapi tiba-tiba menyadari bagaimana Zhu perlahan mendekat. Tito Len terkejut karena itu benar dan mengakui bahwa meskipun dia adalah zombie, dia sangat cantik dan dia serius berpikir untuk membiarkannya mencintainya. Tetapi akal sehatnya segera kembali karena dia adalah seorang zombie. Tiba-tiba dia menyadari dia membuka mulutnya dan bingung bertanya-tanya apa yang dia lakukan ketika tiba-tiba dia menerjannya dan mencoba menggigitnya. Tito Leang terkejut dengan cepat menjauh karena dia mengira dia telah menularinya tetapi kemudian menyadari dia tidak berdarah dan mengetahui sabunlah yang menyelamatkannya karena dia sangat licin. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak memiliki niat untuk membiarkannya sendirian dan tanpa pilihan lain lari seolah tidak ada hari esok dan bertanya dengan bingung kepada JN ada apa dengannya. JN menyebutkan bahwa zombie memiliki rasa lapar yang tak terpuaskan dan mengingatkannya bahwa dia belum makan apapun hari ini. Dan saat melihat sepotong daging berjalan seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak kehilangan kendali? Leang tahu dia harus memberinya makan sesuatu dengan cepat atau dia akan bertemu Tuhan. Kita melihat Zhu yang cantik sedang memakan banyak daging panggang. Di sisi lain, Len sadar bahwa kali ini dia beruntung dan jika itu terjadi lagi saat dia tidur, dia akan menyerangnya dan dia bahkan tidak akan menyadarinya. Penasaran? Dia bertanya pada JN bagaimana dia bisa menjamin keselamatannya dalam situasi itu. JN menyebutkan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberinya banyak makan. Leang, dengan kesal, mengatakan, itu tidak membantu sama sekali, tetapi tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang dan mencari barang-barangnya untuk sesuatu yang bisa membantu. Dan ternyata itu adalah kawat gigi. Keesokan paginya, kita melihat Leang berpakaian rapi dan tanpa penundaan, dia mulai bekerja. Di sisi lain, kita melihat Zhu yang menggemaskan memeriksa giginya. Setelah beberapa saat, JN memberi selamat kepada protagonis. Karena idenya menggunakan kawat gigi. Tiba-tiba, mereka melihat kendaraan militer di kejauhan. Leang keluar untuk menyelidiki dan menyadari bahwa tidak ada orang di dalam dan bertanya-tanya mengapa karena kondisinya baik dan bahkan memiliki bensin. Tapi saat dia melihat ke bawah, dia melihat puluhan paku dan menyadari ban-bannya pecah dan dia sadar ada seseorang yang memasang jebakan itu. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan, tembakan di hutan. Zhu, yang membenci suara itu, menjadi sangat marah. Tito Leang menyadari ini memintanya untuk tenang dan dengan penasaran pergi untuk melihat. Beberapa menit kemudian, kita melihat bahwa Leang menemukan orang yang bertanggung jawab. Itu adalah seorang Gofu cantik bernama Yuna yang sedang melawan kawanan zombie. Dia mengakui bahwa dia memiliki bidikan yang bagus, tetapi dia tahu dia tidak akan bertahan lama karena mengisi ulang. Membutuhkan waktu dan dia bagus dalam jarak jauh, tetapi dari jarak dekat dia akan kacau. Dia tahu semua itu dengan sangat baik karena dia pernah mati sekali karenanya. Dan bertanya-tanya dengan serius apakah akan membantunya, tetapi kemudian ingat dia juga mati lagi karena membantu orang asing. Jadi, lebih baik hanya mengamati. Dia memperhatikan gadis itu kehabisan peluru dan seekor zombie memanfaatkannya. Bugas menerjangnya dengan sengit dan ketika dia mengira itu adalah akhirnya, dia mendapat kejutan besar. Dia ternyata hebat karena sedikit demi sedikit dia mulai menghabisi semua zombie dengan belatinya dan dalam hitungan detik dia membersihkan area tersebut. Leon terkejut dengan kegilaan seperti itu. Di sisi lain, kita melihat bahwa Junah memasuki sungai dan berencana untuk mandi sebentar. Tito Leon, yang memperhatikan ini, mulai mimisan seperti orang bodoh dan berpikir gadis itu melihatnya dan melakukannya dengan sengaja agar dia datang dan jatuh ke dalam salah satu jebakannya. Tapi tidak mungkin dia akan pergi. Dan tepat saat dia akan pergi, kita melihat bahwa Su yang lucu terpesona oleh kupu-kupu dan mengikutinya lalu secara tidak sengaja mendorong Tito Leannya dari gunung. Tapi diberkati dari atas, dia selamat. Dan geram, dia akan memberi pelajaran pada orang bodoh itu. Karena dia hampir mengirimnya menemui Santo Petrus. Tapi segera dia menyadari dia memegang sesuatu di tangannya. Dan ketika dia melihat apa itu, dia mendapat kejutan besar. Itu adalah pakaiannya. Dan dengan gugup, dia tahu dia harus keluar dari sana sebelum dia kembali. Tapi sudah terlambat karena sang waifu sudah berada di belakangnya dan menodongkan belati ke lehernya. Tito Leon, ketakutan, memohon untuk belas kasihan. Dia terkejut karena dia mengira dia adalah zombie. Leon memberitahunya bahwa dia bukan dan bahwa jika dia tidak mempercayainya, dia bisa memeriksanya. Junah menyadari dia memiliki pakaiannya dan akan menghabisinya. Tito Leon, melihat ekspresinya, bersumpah dia bukan orang jahat dan bahwa itu semua hanya salah paham, bahwa dia jatuh dan tidak melihat apa-apa.
Sang Gofu setelah mendengar itu menjadi sangat merah. Dia melihatnya saat dia sedang mandi dan dia tidak akan memaafkannya. Dan tepat saat dia akan menghabisinya, si cantik Shinro muncul untuk menyelamatkan. Menyerang mereka saat dia mulai meluncurkan serangan simultan tanpa henti. Dan Juna, yang hebat, menghindari segalanya tanpa masalah. Tiba-tiba, dia menyadari si idiot itu tidak berhenti menatapnya. Dan dengan kesal, dia berteriak bahwa begitu dia selesai, dia akan menghancurkannya. Tito Leon yang belum ingin bertemu Tuhan lari seolah tidak ada hari esok. Di sisi lain, kita melihat Zu yang cantik terpesona oleh kepribadian waifu yang hebat dan mengira dia adalah pangsit raksasa dan karena lapar ingin menggigitnya. Tiba-tiba, seorang pria menembaki mereka, tetapi gadis-gadis itu berhasil menghindari peluru tepat waktu. Pria bernama Jan itu berteriak pada Yuna bahwa dia sangat terampil karena dia mampu menghabisi semua zombie itu. Dia menyadari dialah yang mengirim kawanan itu dan juga yang menusuk mobilnya. Dia menyuruhnya berhenti dan bahwa dia tidak berencana untuk melihatnya lagi dan berteriak bahwa jika dia patuh dan memberinya kendali atas pangkalan, dia bisa terus menikmati makanan. Dan karena dia tidak melakukannya, dia seharusnya tidak menyalahkannya karena ingin menghabisi mereka. Segera, dia menyuruh anak buahnya untuk melepaskan tembakan, tetapi mereka tidak mengenai sasaran sedikit pun. Alasannya adalah Yuna dengan cepat bersembunyi di semak-semak dan segera melarikan diri ke sisi lain. Seorang gadis yang penasaran bertanya pada bosnya apakah dia akan membiarkannya melarikan diri. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ke arah itu ada tebing, tapi dia tahu akan terlalu mudah untuk membiarkannya mati seperti itu. Jadi, dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan menangkapnya, tetapi membawanya kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, salah satu pria menyebutkan bahwa gadis yang berada di samping Yuna tidak lari dan tampaknya sangat bodoh dan belum memahami situasinya. Jan berteriak kepada saudara-saudaranya bahwa mereka beruntung karena mereka mendapatkan mainan baru. Dan begitu dia bersenang-senang dengannya, dia akan menyerahkannya kepada mereka. Dia berteriak bahwa siapapun yang menangkapnya akan menjadi yang pertama mencobanya. Tikus-tikus kecil itu berteriak kepada bos mereka bahwa dia adalah yang terbaik dan dengan cepat mengepung Zu yang lucu. Mereka memperhatikan dia sangat polos dan mereka sangat menyukainya dan mereka sangat ingin bermain dengannya. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan menerjangnya dengan sengit. Tapi yang mengejutkan, Zu menghentikannya seolah-olah itu bukan apa-apa dan tiba-tiba merobek salah satu lengannya dengan tarikan. Tikus itu jelas mulai menjerit dalam rasa sakit yang luar biasa. Teman-temannya yang melihat itu terkejut dan hendak menghabisi orang gila itu. Tetapi itu adalah kegagalan total karena Tito yang muncul untuk menyelamatkan, mengirim mereka terbang dengan truknya. Dengan marah, dia berteriak pada tikus-tikus itu bahwa itulah yang mereka dapatkan karena mencoba menyentuh dirinya yang lucu. Srewu, yang melihat bosnya, menjadi sangat bahagia dan dengan lompatan sederhana dia berada di atas truk. Leon, khawatir, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia, seperti anak kucing yang lucu, menunjukkan kepadanya apa yang dia tangkap. Dia terkejut melihat itu adalah tangan. Kembali ke Yuna, kita melihat bahwa dia akhirnya mencapai tebing dan sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Dan tepat saat dia akan mengambil rute lain, dia menyadari bahwa orang-orang itu menyusulnya dan salah satu dari mereka dengan cepat menyerang. Dia, yang hebat, memblokirnya, tetapi akhirnya terlempar ke tanah oleh tendangan yang kuat. Yang dengan cepat mengancamnya dengan senjatanya dan memberitahunya bahwa jika dia bergerak, dia akan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Jun, geram, berteriak bahwa dia pria yang tercela. John Ray, yang marah, memberitahunya bahwa dia akan menunjukkan siapa dia sebenarnya, dan hal pertama yang akan dia lakukan adalah bermain dengannya sampai dia lelah. Kemudian dia akan merantainya ke bagian depan mobil dan berkendara ke pangkalan dan menunjukkan kepada orang-orang di sana sang dewi mereka. Tapi itu akan berakhir dengan kegagalan total karena Tito yang tiba untuk menyelamatkan. Srewu yang lucu menerjang pria itu dengan sengit dan sedikit demi sedikit mulai merobek semua pakaiannya. Tikus kecil yang ketakutan itu berteriak pada teman-temannya untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Tito Leon berteriak pada Yuna untuk segera masuk ke mobil. Dia terkejut tetapi akhirnya menerima bantuannya. Kembali ke tempat kita tinggalkan di episode sebelumnya, Leon berteriak pada Yuna untuk masuk ke mobil dengan cepat. Dia memintanya untuk menunggu sebentar di mana dia dengan cepat mengambil senjata dari tanah dan berteriak pada tikus kecil itu bahwa jika dia ingin merasa baik, dia akan membantu dengan itu. Dan tanpa penundaan lebih lanjut, dia melepaskan tembakan, membidik teman kecilnya itu. Pria itu hampir tidak menghindari tembakan itu, tetapi karena takut, dia mengompol. Goofo menyadari ini, tertawa terbahak-bahak dan karena dia tidak punya peluru lagi, dia dengan cepat masuk ke mobil. Tito Leang melihat Zu yang lucu di luar, berteriak padanya untuk masuk dengan cepat. Dia, tentu saja, mematuhi bosnya, dan setelah itu selesai, dia menginjak pedal gas. John, Ray, geram, tidak akan membiarkan orang bodoh itu melarikan diri dan mulai mengejar mereka dan menembak seolah tidak ada hari esok. Tapi mereka akhirnya melarikan diri dengan cepat karena suatu alasan aneh, pelurunya memantul. Beberapa menit kemudian, kita melihat mereka berhasil melarikan diri. Leon memperhatikan sang waifu tidak berpakaian, memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan miliknya, meskipun agak usang. Dia akhirnya menerima, tetapi saat melihatnya, menyadari bahwa itu benar-benar robek. Namun dia tetap akan menggunakannya dan dia punya ide cemerlang untuk memotong kemeja dan celana itu, mengadaptasinya menjadi crop top dan celana pendek. Dia berterima kasih kepada Tito Leon untuk itu. Dia terpesona oleh kecantikannya tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena dia mengancamnya dengan belati dan dengan sangat serius memberitahunya bahwa jika dia tidak ingin bertemu Tuhan, lebih baik dia menjawab pertanyaannya dengan jujur. Rupanya, temannya teralihkan dengan sesuatu yang lain dan tidak bisa berteriak minta tolong, tetapi dia meyakinkannya bahwa belatinya lebih cepat daripada dirinya. Leon, ketakutan setengah mati, memohon pada JN untuk menyingkirkan orang gila itu. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa karena dia memberinya
izin untuk masuk. Liang berteriak bahwa dia akan membiarkannya, membunuhnya, dan tanpa pilihan lain, dia memberitahu wanita cantik itu bahwa dia akan menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Dia penasaran bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Dia memberitahunya karena dia orang yang baik. Yuna tidak percaya itu sama sekali dan karena dia berbohong, dia akan membunuhnya. Tito Liang memohon padanya untuk menunggu sebentar dan memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah koki kiamat. Dan karena dia melihat dia pandai bertarung, dia pasti punya banyak inti kristal sehingga dia bisa menjadi pelanggannya. Kali ini dia mempercayainya karena dia melihat di bagian belakang dapur yang sangat besar dan ingat bahwa di markasnya koki mereka meninggal karena makan jamur beracun. Jadi dia memberitahunya bahwa jika apa yang dia katakan itu benar, dia bisa membawanya ke markasnya yang merupakan yang terbesar dalam radius 100 mil dengan sekitar 300 orang. Tito Liang setelah mendengar itu menjadi sangat bahagia karena dia menemukan 100 pelanggannya dan sangat bersemangat untuk mengetahui apa hadiahnya kali ini. Yuna tiba-tiba dengan sangat serius memberitahunya bahwa mungkin dia berbohong dan bagaimana dia bisa mempercayainya. Tiba-tiba perutnya keroncongan dan dengan malu, dia berteriak bahwa jika dia ingin dia mempercayainya, dia harus menyiapkan hidangan untuknya. Li tahu jelas dia lapar, tetapi malu untuk mengakuinya, tetapi dia menerima dan berteriak bahwa dia akan menunjukkan keterampilan kulinernya. 3 menit kemudian, kita melihat Gofu menunggu hidangan. Len bertanya-tanya apa yang harus dibuat untuknya karena hidangannya sangat umum dan dia harus memberikan kesan yang baik agar dia mau menerimanya ke markasnya karena jika tidak, dia tidak akan menyelesaikan misi dan tidak akan mendapatkan hadiah yang diharapkannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu bergerak di belakangnya di mana dia dengan cepat meraih belati dan hendak menjatuhkannya, tetapi dia mendapat kejutan besar. Itu adalah Zu yang cantik yang menyamar sebagai ular. Len tiba-tiba teringat bahwa saat perkelahian tadi, salah satu sepatu Zu rusak dan mungkin dia mencoba memperbaikinya dan karena tidak bisa, dia memakai kulit ular itu. Dia meminta maaf karena telah melupakannya dan memberitahunya bahwa dia akan memperbaiki pakaiannya saat dia meminta maaf karena telah melupakannya dan memberitahunya bahwa dia akan segera menyiapkan pakaiannya. Beberapa menit kemudian, kita melihat Yuna marah karena telah menunggu begitu lama dan dia berdiri dengan kesal untuk mencari si bodoh ini. Di sisi lain, kita melihat bahwa Tito yang baru saja selesai menjahit sepatu Zu dan memintanya untuk mencobanya. Dia sangat senang melihatnya kembali seperti baru. Yuna, yang memperhatikan ini, menyebutkan bahwa dia tidak menyangka dia tahu cara menjahit. Dia memberitahunya bahwa karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, neneknya membesarkannya dan dia mempelajarinya darinya dan dia pikir jika dia masih hidup, monster-monster itu akan takut padanya. Dia memberitahunya bahwa orang-orang mengatakan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang yang lebih tua adalah beruntung. Dia memberitahunya bahwa sama sekali tidak karena kakek neneknya memarahinya untuk semuanya dan bahwa jika dia menginginkan keberuntungan itu. Dia dengan sangat serius menyebutkan bahwa jika itu mungkin, ya, karena baik dia dan saudaranya adalah yatim piatu dan dibesarkan di panti asuhan, mereka tidak pernah mengenal orang tua mereka. Leon setelah mendengar ini jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Yuna, yang memperhatikan ini, dengan cepat mengubah subjek, menuntut makanannya, tetapi tiba-tiba mulai bersin tanpa henti. Leang, yang memperhatikan ini, menutupinya dengan kulit ular karena dia tahu bahwa setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sungai dan tidak memiliki pakaian yang sangat hangat, akan aneh jika dia tidak terkena flu. Dia memintanya untuk duduk karena dia akan menyiapkan makanan. Beberapa menit kemudian, dia menyajikan sup ular yang lezat untuknya. Saat melihat ini, Gofu hampir mati karena takut dan gugup dan segera bertanya apakah daging ular mutan itu tidak terinfeksi. Tito Leang memintanya untuk tidak khawatir karena dia telah menghilangkan segalanya dan meyakinkannya bahwa itu dapat dimakan. Melihat dia tetap diam, dia bertanya padanya dengan sedikit tawa apakah dia takut dan memintanya untuk tidak menyalahkannya karena dia sudah menguji keterampilannya. Karena dia tidak ingin makan karena dia takut. Dia meminta Zu untuk ikut makan. Setelah mendengar ini, dia dengan cepat pergi. Jonah, yang benci disebut pengecut, mengatakan dia akan memakannya dan tanpa basa-basi lagi, mencoba sesendok. Kita melihat bahwa dia langsung terpesona karena dagingnya lezat dan empuk dan kaldunya lezat. Karena itu, dia makan seolah tidak ada hari esok. Tito Leang, yang memperhatikan ini, dengan penasaran bertanya apa pendapatnya. Dia menyebutkan bahwa flu yang dideritanya baru-baru ini menghilang dan bahwa dia merasa sangat energi. Penasaran, dia bertanya apakah ini karena daging ular mutan tersebut. Dia memberitahunya ya, karena itu tidak hanya memulihkan energi, tetapi juga memperkuat otot dan tulang. Meskipun flu telah dihilangkan, itu adalah rempah-rempah yang dia tambahkan, jahe dan lada, yang membuat semua perbedaan. Ketika dia menambahkannya ke dalam sup, dia benar-benar mengubahnya karena tidak ada obat yang lebih baik untuk menghilangkan flu. Jonah mengira dia bodoh, tapi ketika dia melihat keterampilan kulinernya, dia menganggap bahwa dia tidak diragukan lagi seorang ahli. Tiba-tiba, Tito Leang memintanya untuk mengevaluasi makanannya. Dia mengatakan tidak masalah dan memberinya peringkat bintang 5. Setelah itu selesai, dia menyebutkan bahwa dia lulus ujiannya. Meskipun dia belum dipekerjakan dan baru saja lulus evaluasi pendahuluan. Dia harus kembali bersamanya ke markas di mana dia akan melakukan evaluasi yang lebih rinci. Tito Leang merasa kesal dengan hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menerima. Setelah sekian lama, kita melihat bahwa mereka hampir mencapai markas. Leang terkesan karena itu sangat besar selain memiliki tembok besar yang melindungi mereka. Juna menyebutkan bahwa sangat sulit untuk menemukan markas seperti itu, tetapi untungnya mereka menemukan pabrik logam itu. Leang menyebutkan bahwa itu adalah tempat perlindungan yang sangat baik dan tidak heran orang-orang itu ingin mengambilnya. Jonah memberitahunya bahwa pria bernama Jai ini hampir mati di tangan kawanan zombie, tetapi dia merasa kasihan padanya, menyelamatkannya, dan membiarkannya tinggal. Beberapa saat kemudian, dia mulai menyebarkan desas-desus bahwa dia menyukainya dan
juga mengizinkan kaki tangannya masuk untuk mengambil alih pangkalan. Untungnya, para penjaga menemukannya tepat waktu. Dia menyesal tidak membiarkannya mati karena zombie hari itu dan memperingatkan Leang untuk tidak membuat kesalahan yang sama 2 kali. Jadi, itu. Lebih baik dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Dengan gugup, dia mengatakan dia mengerti. Beberapa menit kemudian, 2 gadis akhirnya tiba yang tidak mengenali mobil itu dan tidak akan membiarkan mereka masuk. Yuna yang memperhatikan ini menampakkan diri dan berkat itu mereka diizinkan masuk segera. Teman-temannya bernama Chananan dan Elru yang penasaran bertanya pada bos mereka apa yang terjadi dengan mobilnya dan pakaiannya dan terutama siapa orang-orang itu. Dia memberitahu mereka bahwa mereka menyelamatkannya. Ternyata kelompok kecil itu menyerangnya saat dia kembali dan meskipun dia menyingkirkan mereka, dia tidak dapat mendapatkan kembali mobil dan persediaannya. Para waifu setelah mendengar ini menjadi marah dan bersumpah bahwa jika mereka melihat pria itu mereka akan menghancurkannya. Sekarang sedikit lebih tenang, penasaran mereka. Mereka bertanya pada sang bos apa yang akan ia lakukan dengan orang-orang itu. Dia menjawab bahwa mereka akan menjadi koki barunya karena ia telah mencicipi masakan mereka yang sangat lezat. Karena mereka masih memiliki stok daging babi hutan, dia meminta mereka mengambilnya dari gudang bersama sayuran dan meminta Tito Leang untuk menyiapkan salah satu hidangan andalannya. Pindah ke adegan lain, kita melihat seorang gadis bernama Yan yang merasa jijik saat mencicipi daging babi hutan tersebut. Seorang pemuda bernama Chen memintanya untuk tidak khawatir dan berjanji akan mencarikannya sesuatu yang lebih lezat. Di sisi lain, beberapa pria menghina seorang pria bernama Li, penjaga gudang, karena telah memberi mereka makanan yang sangat mengerikan. Chen yang geram berniat mengambil makanan sendiri. Pak Tua Li mencoba menghentikannya karena tanpa izin Nona Junah, tidak ada yang boleh masuk. Orang-orang itu membentaknya agar diam karena Chen adalah adik sang bos dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Melihat dirinya terkunci, Chen meminta kunci dan mengancam jika tidak diberikan, dia tidak akan memberi Li makan selama 3 hari. Tiba-tiba Yuna datang dan bertanya dengan serius pada adiknya, apa yang sedang dia lakukan saat seharusnya dia mencari pasokan saat ini. Dengan gugup, Chen beralasan bahwa dia kembali lebih awal karena sesuatu yang tak terduga terjadi dan datang ke gudang untuk mencari makanan. Tapi pria itu hanya memberinya sampah. Pak Tua Li mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada bosnya. Yuna memintanya menunggu sebentar dan dengan tegas memerintahkan adiknya untuk mengambil potongan daging itu sekarang, mengingatkannya bahwa ada orang yang terluka saat menangkap babi hutan tersebut. Mendengar hal itu, mereka terdiam 1000 bahasa. Leon, yang memperhatikan situasi tersebut, menyadari bahwa Yuna adalah pemimpin yang hebat karena peduli pada rakyatnya, sementara adiknya hanyalah seorang pria bodoh. Tiba-tiba, Joan berkata pada Junah bahwa ini bukan salah adiknya, melainkan salahnya karena dialah yang membuang daging itu dan memohon agar tidak menyalahkan Chen. Chen memintanya untuk tidak khawatir. Junah, yang belum pernah melihat wanita ini, bertanya dengan nada serius siapa Joan sebenarnya. Karena ketakutan, Joan tidak mampu berbicara. Menyadari hal itu, Chen meminta kakaknya untuk tidak menakutinya karena Joan sangat pemalu. Junah dengan serius menyebutkan bahwa sepertinya inilah alasan mengapa adiknya kembali lebih awal. Chen membenarkan dan menceritakan bahwa mereka menemukannya bersembunyi di supermarket kosong yang dikepung zombie dan saat menyelamatkannya, mereka mendapati bahwa dia belum makan selama beberapa hari. Karena merasa kasihan, mereka membawanya. Tito Leon yang mendengar ini merasa sangat senang. Dia tahu orang yang kelaparan adalah pelanggan terbaik dan akan memberikan skor tinggi untuk apapun yang diberikan karena semuanya akan terasa luar biasa bagi mereka. Di sisi lain, Junah yang kesal mengingatkan adiknya bahwa dia telah melanggar aturan dan tidak boleh membawa orang asing tanpa mengetahui latar belakangnya. Chen menjawab bahwa Joan bukan orang jahat karena ayahnya adalah orang terkaya di kota dan ibunya seorang pianis terkenal. Dia menuding kakaknya sekarang jadi tidak percaya pada orang lain karena Joan. Namun, dia menjamin bahwa Joan orang baik. Queen Ilru berteriak bahwa hanya karena dia kaya, bukan berarti dia otomatis menjadi orang baik dan justru mereka yang punya segalanya seringkali adalah yang paling kejam. Para pria yang mendengar ini menjadi sangat marah dan membela Yan secara membabi buta. Gadis-gadis lain berteriak bahwa mereka telah terhipnotis oleh kecantikan Yan hingga tidak mendengarkan sang bos. Sementara itu, di sisi lain, kita melihat Tito Leon sangat bahagia karena semakin lama mereka bertengkar, maka gadis itu akan semakin lapar dan rating 5 bintangnya akan terjamin. Sambil menunggu, dia mulai berdansa dengan Zhu yang cantik. Chen, yang menyadari hal ini, menjadi geram dan bertanya pada kakaknya siapa orang-orang ini karena dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Junah menjelaskan bahwa mereka adalah koki barunya. Mendengar hal itu, Chen marah karena kakaknya tidak menerima Joan tapi malah menerima orang-orang ini. Selain itu, mereka sama sekali tidak terlihat seperti koki. Jadi mereka pasti berbohong. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu kebenarannya. Para antek itu menyerang Tito Leon dengan ganas tapi berakhir dengan kegagalan total karena Zhu yang cantik mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Tepat saat Zhu hendak mematahkan lengan mereka, Li memintanya untuk tenang karena jika tidak, siapa yang akan memasak? Leon kemudian meminta maaf kepada para pemuda itu atas insiden kecil ini. Sebagai kompensasi, dia akan memberi mereka hidangan pendamping gratis saat mereka mengunjungi kedainya dan meminta mereka memberikan ulasan yang baik. Tentu saja, para pria itu sangat marah karena telah dipukuli dan hanya ingin melupakan kejadian itu. Chen tidak tahan melihat kawan-kawannya terluka, jadi dia dengan cepat mengeluarkan senjatanya. Yuna menyadari hal ini dan mencoba menghentikannya, namun jaraknya terlalu jauh. Tanpa basa-basi lagi, Chen melepaskan tembakan. Saat menyadari apa yang terjadi, semua orang terkejut. Zhu yang cantik melihat tuannya tidak bangun lagi, menjadi sangat murka dan menyerang si tikus itu dengan ganas, mulai menghajarnya habis-habisan. Tepat saat Zhu
Zhu akan menghabisinya, Chen memohon ampun. Namun Zhu terus memukuli si tikus itu dan menggigit lengannya dengan sekuat tenaga. Tentu saja, pria itu mulai berteriak kesakitan dan karena tidak bisa melepaskan diri, dia memohon pada Anne dan Liru untuk menjauhkan Zhu darinya. Namun, meskipun dia memohon, mereka sama sekali tidak bergerak. Alasannya adalah karena Chen mencoba membunuh seseorang hanya karena alasan konyol. Yan, yang menyadari situasi ini, meminta teman-teman Chen untuk membantu, tetapi mereka menolak karena gadis itu sangat kuat, ditambah lagi mereka sendiri juga sedang terluka. Kembali ke Zhu yang cantik, kita melihat bagaimana dia menggigit lengan pria itu dengan keras dengan niat untuk merobeknya. Chen, yang menyadari hal ini, memohon pada kakaknya untuk menyelamatkannya, tetapi yang mengejutkan, kakaknya juga mengabaikannya. Kemudian kita melihat Yuna perlahan mendekati tubuh protagonis kita. Begitu sampai di dekatnya, dia berlutut dan meminta maaf dengan sepenuh hati, mengatakan bahwa jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membawanya ke sini. Tiba-tiba, kita melihat Tito Leon membuka matanya dan berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang yang melihat ini terkejut bukan main, dan itu wajar saja karena mereka melihatnya tertembak tepat di kepala. Dengan bingung, mereka bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa hidup. Di sisi lain, kita melihat bahwa Zhu yang cantik sangat bahagia melihat tuannya baik-baik saja, dan segera berlari untuk memeluknya. Leon yang menyadari kekhawatirannya berkata bahwa dia tidak akan mati semudah itu. Sambil menghiburnya, dia menatap si tikus itu dengan tatapan membunuh. Pria yang ketakutan itu mencoba melarikan diri, tetapi Tito Leon dengan cepat mengejarnya dan mulai menghajarnya karena mencoba merusak wajah tampannya sambil memberinya pelajaran dan memanggilnya bodoh. Tito Leon bercerita bahwa pada saat orang gila itu menembaknya, dia dengan cepat memerintahkan JN untuk mengaktifkan salah satu kemampuannya yang memberinya kecepatan dan kelincahan super. Karena hal itu, dia melihat semuanya dalam gerakan lambat dan berhasil menghindari peluru secara tipis di milidetik terakhir. Berkat itu, dia selamat. Namun karena penggunaan kekuatan yang maksimal, dia kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Kembali ke masa sekarang, Yuna dengan rasa penasaran bertanya apakah dia baik-baik saja. Leon menjawab ya, tetapi dia menyarankan Yuna untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka akan tetap tinggal karena di tempat jelas bukan hal yang menyenangkan. Mendengar itu, Chen berteriak pada kakaknya bahwa mereka tidak boleh membiarkan orang-orang ini tinggal karena mereka tidak normal. Di satu sisi, ada pria yang selamat dari tembakan karena alasan aneh. Di sisi lain, ada gadis yang kulitnya seputih zombie, tidak bicara, dan hanya menggigit yang jelas-jelas tidak normal. Semua orang yang mendengar ini merasa bahwa Chen ada benarnya. Tito Leon yang menyadari hal ini mengutuk leluhurnya karena nasib buruk karena identitas mereka telah terbongkar. Namun atas berkat dari yang di atas, dia tahu bahwa situasinya tidak sepenuhnya seperti itu. Para gadis menyebutkan bahwa mereka pastilah para awakened, manusia yang bangkit karena tidak ada penjelasan lain mengapa mereka bisa begitu kuat. Saat memikirkan hal ini, mereka menjadi sangat gelisah karena sekarang ada para awakened di markas mereka. Di sisi lain, kita melihat Lee dengan tenang menyadari bahwa rahasia mereka belum benar-benar terbongkar. Tiba-tiba, para gadis yang penasaran bertanya apa kekuatan supernya. Leon bingung harus menjawab apa. Yuna yang menyadari kegugupannya meminta para gadis untuk tidak menekannya karena dia akan memberitahu mereka jika sudah merasa nyaman. Si tikus yang melihat kegembiraan mereka menolak dan berteriak bahwa si bodoh itu tidak mungkin seorang awakened karena dia hanyalah seorang koki sialan. Tito Leon sambil terkekeh menyebutkan bahwa itu bukan salahnya jika dia adalah orang yang terpilih dan dia tidak melihat masalah dalam hobi memasaknya. Si tikus itu terkejut dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Di sisi lain, teman-temannya percaya bahwa mereka adalah awakened karena mereka begitu kuat dan menyebutkan bahwa bersama dengan bos mereka, markas itu kini memiliki 3 orang awakened. Tito Leon yang mendengar ini hampir tidak percaya bahwa si bodoh itu memiliki kekuatan, padahal dia dikalahkan dengan mudah oleh Zhu. Tiba-tiba, Juna mengatakan bahwa hal itu benar, meskipun adiknya masih belum bangkit sepenuhnya. Sebelum seseorang bangkit, kekuatan super mereka muncul dengan tanda-tanda seperti demam tinggi, halusinasi, bekas di tubuh, dan banyak hal lainnya. Di sisi lain, Shen memperhatikan John Chen yang gugup sementara dia memintanya untuk tidak khawatir karena demamnya telah menurun dalam beberapa hari ini dan dia merasa akan segera bangkit. Begitu hal itu terjadi, dia akan memberi pelajaran pada orang-orang itu karena begitu sombong hingga tidak mau memberitahu apa kekuatan super mereka. Gadis itu meminta Chen tidak khawatir dan tahu dialah yang terbaik. Zhu yang cantik yang mendengarnya merasa kesal dan ingin menghajar si tikus kecil itu. Chen yang menyadarinya hampir kencing di celana karena takut dan berteriak agar dia jangan mendekat. Yuna yang melihat mereka akan bertengkar lagi meminta semuanya untuk tenang dan menyebutkan bahwa teman kecil adiknya, Yan, diizinkan tinggal di markas. Namun dia menegaskan bahwa tidak peduli seberapa kaya dia dulu, sekarang dia harus bekerja keras seperti orang lain. Dia juga menekankan bahwa pasokan makanan adalah untuk semua orang, dia tidak boleh menggunakan listrik tanpa izin, dan jika tidak mampu mematuhi aturan, dia akan diusir. Yan yang gugup mengatakan bahwa dia mengerti. Chen bertanya mengapa kakaknya begitu keras padanya, menyebutkan bahwa itu semua salahnya dan meminta kakaknya berhenti menyudutkan Yan. Junah yang kesal menatap tajam ke mata adiknya. Chen yang menyadarinya tahu dia dalam masalah besar, jadi dia memilih untuk diam. Di sisi lain, Junah meminta Patwali untuk mengambil beberapa bahan dari gudang karena perlu menyambut anggota baru dengan makan siang yang lezat dan bertanya pada Leon apakah dia bisa bertanggung jawab atas hal itu karena dia ingin semua orang mencicipi masakan lezatnya. Leon tentu saja menerima tantangan itu karena dia perlu menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, Chen meminta kakaknya agar membiarkannya mengurus bahan-bahan sebagai cara meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Junah akhirnya setuju. Pindah adegan, kita melihat bahwa semua anggota markas mengetahui ada pemimpin baru dan seolah itu belum cukup. Dia adalah seorang awakened dan mereka penasaran ingin tahu bagaimana
bagaimana rasa masakannya. Kembali ke Tito Leon, kita melihat bahwa dia merasa sedih. Alasannya adalah karena semua bahan yang mereka bawakan untuknya sudah busuk, dan seolah itu belum cukup. Juga tidak ada bumbu sama sekali. Seorang gadis yang penasaran bertanya pada adiknya apa yang terjadi. Chen menyebutkan bahwa karena hujan deras, sayurannya busuk, tapi meminta kakaknya jangan khawatir karena dia merasa Leon, bahkan dengan makanan busuk sekalipun, akan menyiapkan sesuatu yang lezat. Leon merasa bahwa bocah itu telah memasang jebakan untuknya. Alasannya adalah karena sikapnya berubah drastis secara tiba-tiba. Tapi, dia akan memberi pelajaran sambil berkata pada JN bahwa dia akan mengambil sesuatu dari truk. JN mengingatkan bahwa itu hanya bisa digunakan di dalamnya. Di sisi lain, teman-teman Chen memintanya untuk tidak khawatir karena mereka telah menyembunyikan bahan-bahan yang masih bagus. Setelah pengumuman yang mereka buat, orang-orang di luar akan marah karena tidak bisa mencicipi makanan yang layak. Dan baik si bodoh itu maupun kakaknya akan dikritik keras karena hal tersebut. Ian, dengan rasa ingin tahu bertanya pada Chen mengapa dia begitu jahat pada kakaknya. Chen menjawab bahwa itu karena kakaknya membiarkan dua orang asing itu tinggal dan mereka bukan orang baik, jadi mereka harus diusir. Meskipun itu semua bohong. Alasan sebenarnya dari kemarahannya adalah karena statusnya sebagai seorang awak kenet terancam oleh orang-orang bodoh itu. Pindah adegan, kita melihat orang-orang kelaparan karena menunggu terlalu lama. Liru, yang menyadari hal itu, segera pergi untuk memberitahu bos mereka. Leon menyebutkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagian besar bahan sudah busuk dan satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah membuat bubur. Juna yang mendengar hal itu segera keluar untuk memberitahu semua orang agar bersabar karena koki bintang mereka akan segera menyiapkan bubur yang lezat. Orang-orang merasa geram karena telah menunggu lama hanya untuk hidangan sederhana seperti itu, dan dengan kesal mereka menyebutkan bahwa koki sebelumnya menyiapkan hal-hal yang lebih lezat. Tito Leon sadar bahwa si bodoh itu sebenarnya sangat membencinya karena telah memicu kemarahan publik padanya. Yuna yang menyadari kemarahan orang-orang mengatakan bahwa itu adalah salahnya, bahwa dalam perjalanan ke markas dia mengalami kecelakaan dan kehilangan semua pasokan yang dia kumpulkan. Itulah sebabnya Leon tidak bisa memasak sesuatu yang lebih lezat meskipun dia ingin, dan dia berjanji lain kali tidak akan mengecewakan mereka. Semua orang tahu betapa keras usahanya, jadi mereka memintanya untuk tidak khawatir. Yang terpenting dia selamat karena tanpa dia tidak akan ada tempat tinggal yang aman. Junah yang mendengar itu berterima kasih dari lubuk hatinya yang terdalam atas pengertian mereka. Di sisi lain, Ian menyebutkan pada Chen bahwa kakaknya adalah seorang pemimpin sejati. Kita melihat Chen menjadi kesal karena kakaknya terus membela si bodoh itu. Ian yang menyadari hal itu merasa senang. Di sisi lain, kita melihat orang-orang meminta maaf kepada Tito Leon dan berkata mereka akan membawakan beberapa bahan untuk membantu. Leon sadar bahwa semua orang mencintai dan menghormati Yuna dan tidak mengerti mengapa dia tidak pernah mendengar namanya di masa depan. Mengingat ukuran markas dan kepemimpinannya, dia seharusnya berkembang dengan baik. Namun dalam 9 kehidupannya, dia tidak pernah mendengar namanya, jadi sesuatu pasti telah terjadi. Tiba-tiba, Liru berkomentar bahwa mereka tidak bisa memakan daging babi hutan hasil buruan karena gadis itu. Ian menyuruh mereka membuangnya ke tempat sampah karena kotor dan dia menolak memakannya. Mendengar itu, semua orang menjadi geram dan meneriak Ian, bertanya dengan otoritas apa dia menyia-nyiakan makanan mereka. Chen dengan cepat membela dan berteriak kepada semua orang bahwa yang tidak terbiasa dengan hidangan seperti ini karena sepanjang hidupnya dia selalu makan makanan mewah. Rekan-rekannya juga membelanya. Liru menyebutkan karena mereka telah menyia-nyiakan makanan semua orang, hal yang adil adalah jatah mereka dikurangi untuk sementara waktu. Ian melihat semua ini terjadi karena kesalahannya, meminta maaf dan menyebutkan bahwa dia tidak ingin ada yang terluka. Junah yang mendengar itu bertanya dengan penasaran apa yang dia maksud. Ian meminta Chen untuk membawanya. Beberapa menit kemudian, kita melihat mereka membawa kotak berisi daging babi hutan. Ian, dengan mata berkaca-kaca, menyebutkan bahwa alasan sebenarnya dia ingin membuang daging itu adalah karena daging ini terinfeksi virus zombie. Semua orang yang mendengar hal itu terkejut. Dia memberitahu mereka bahwa seperti yang bisa dilihat, dagingnya berwarna hitam dan memiliki bau aneh yang mengingatkannya pada zombie. Karena dia tidak ingin ada yang terinfeksi, dia meminta para pria untuk menunggu dan kemudian membakar semuanya. Setelah melihatnya, mereka mulai setuju dengannya karena warnanya memang tidak biasa. Selain itu, aromanya mirip dengan kebusukan zombie. Mereka menduga mungkin itu karena penyimpanan yang tidak tepat. Pria tua yang ada di sana berkomentar bahwa dia melakukannya sesuai instruksi koki sebelumnya. Ian menyebutkan dia tidak berpikir itu alasannya, dan mungkin itu adalah makhluk yang bermutasi. Orang-orang yang ketakutan mempercayainya dan berterima kasih dari lubuk hati mereka karena telah menyelamatkan mereka. Ian berkata itu bukan apa-apa. Tiba-tiba, Chen berkomentar pada kakaknya bahwa dia berhutang maaf pada semua orang. Junah yang kesal berteriak, apakah adiknya pikir dia memang ingin menginfeksi semua orang? Chen menyebutkan dia mengerti kakaknya ingin dikagumi oleh semua orang, tapi dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa semua orang tanpa memastikan apakah daging itu bisa dimakan. Para gadis, setelah mendengar cara Chen memperlakukan kakaknya, menjadi kesal padanya. Di sisi lain, Junah dengan sangat serius menyebutkan bahwa dia tidak percaya adiknya benar-benar berpikir dia seperti itu. Chen yang mendengar ucapannya terdiam 1000 bahasa. Ian, yang melihat reaksinya, berkomentar bahwa kakaknya bekerja sangat keras mengumpulkan pasokan, dan kesalahan seperti itu tidak bisa dihindari. Namun, Liru berteriak agar dia diam
geram karena sang bos sudah memeriksa daging itu berkali-kali. Namun terlepas dari apa yang dikatakan, orang-orang mulai mempercayai kata-kata Yan. Di sisi lain, kita melihat Tito Leon mencium bau daging tersebut. Semua orang yang menyadari hal ini berteriak agar dia menjauh. Dia tidak mempedulikan mereka dan layaknya seorang pemberontak sejati, dia mengambil satu gigitan. Orang-orang yang menyadari hal ini pun terkejut. Tito Leon, setelah menyadari bahwa rasanya lezat, menyuruh Zhu untuk membawa daging itu ke dapur. Kita melihat bagaimana dia mulai menyiapkan hidangan yang lezat. Beberapa menit kemudian, setelah selesai, dia menunjukkannya kepada semua orang dan meminta mereka untuk mencobanya. Para tikus kecil itu menyadari hal tersebut, menjadi kesal dan berteriak apakah dia sudah gila, karena tidak akan ada yang mau memakan daging yang terinfeksi. Orang-orang setuju karena mereka tidak ingin berubah menjadi zombie. Leon memberitahu mereka untuk tidak khawatir dan menyebutkan bahwa daging makhluk yang bermutasi dapat dikonsumsi selama bagian yang terinfeksi dibuang, dan menjamin bahwa itu adalah hidangan lezat. Selain itu, daging ini berasal dari babi hutan normal. Yan menyebutkan dia mengerti Leon ingin melindungi Junah, tetapi mempermainkan nyawa orang lain adalah salah. Para tikus kecil berteriak bahwa Yan benar. Li meminta mereka untuk tenang dan berkomentar bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengawetkan daging. Dengan penasaran, Leon bertanya apakah koki sebelumnya berasal dari selatan. Mereka menjawab ya. Tito Leon kemudian menjelaskan bahwa mengawetkan makanan di sana sulit karena udaranya lembab. Itulah sebabnya penduduk setempat mengawetkan daging dengan melumurinya banyak garam, kecap asin, dan gula. Setelah itu selesai, mereka meletakkannya di tempat yang sejuk untuk dikeringkan. Karena hal itu, daging berubah menjadi hitam dan menyusut sehingga bisa bertahan beberapa bulan, meskipun menghasilkan bau yang sangat menyengat. Tapi saat dipanaskan, aromanya akan luar biasa. Dengan penjelasan itu, tanpa basa-basi lagi, Tito Leon mengaktifkan mode Master Chef-nya. Beberapa menit kemudian, kita melihat bahwa dia menyiapkan hidangan yang sangat lezat. Semua orang yang melihatnya terpaku karena tampilannya yang terlalu menggugah selera dan mereka semua merasakan dorongan tak terkendali untuk mencicipinya. Chen yang menyadari hal itu berteriak bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Yan dengan mata berkaca-kaca memohon agar semuanya tidak melakukannya. Leon yang sudah bosan mendengar kebohongan gadis itu, memaksa Yan untuk memakan daging babi hutan tersebut. Semua orang yang menyadari hal ini dengan bingung bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan berubah. Di sisi lain, kita melihat bahwa gadis itu sepertinya hendak muntah. Leon yang menyadarinya tentu saja tidak akan membiarkannya. Dia meminta Zhu yang manis untuk membuatnya menelan daging itu. Kita melihat bagaimana Zhu menutup mulut si tikus kecil itu, memaksanya makan. Gadis itu, setelah merasakan tekstur dan rasa dagingnya, terpana dan merasa seolah-olah dia sedang menunggangi babi hutan itu sendiri, dan rasanya begitu lezat hingga dia jatuh ke tanah. Di sisi lain, Chen dan rekan-rekannya melihat dia bertingkah aneh, bertanya apakah dia baik-baik saja. Yan sadar bahwa jika dia mengiyakan dan mengakui kelezatannya, semua orang akan berbalik melawannya karena telah berbohong. Tapi tidak ada gunanya diam saja karena pada akhirnya semua orang berasumsi bahwa rasanya enak. Bukan hanya karena dia tidak berubah, tetapi juga karena dia menikmatinya hingga tidak menyisakan apapun di piring. Merasa malu atas perilaku mereka sebelumnya terhadap Yuna, mereka meminta maaf. Yuna berkata itu bukan masalah, dan dia tahu mereka hanya takut karena tidak ingin berubah menjadi monster. Sekarang setelah semuanya jelas, orang yang tidak sabar mencoba hidangan tersebut meminta pada Tito Leon sedikit. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan segera menyajikannya dan sambil melakukannya, dia meminta mereka untuk tidak lupa memberi nilai pada masakannya. Beberapa menit kemudian, kita melihat semua orang takjub dengan makanannya dan bahkan ingin tambah karena rasanya sangat lezat. Liru yang tidak lupa bahwa karena gadis itu semua orang sempat tidak percaya pada bos mereka, menuntut agar Yan meminta maaf. Semua orang setuju. Bahkan Chen sadar bahwa tidak ada jalan keluar kali ini. Di sisi lain, kita melihat Yan menyadari bahwa semua orang menentangnya, dan karena tidak tahan dengan tekanan tersebut, dia mulai menangis dan lari ketakutan. Dari sana, Chen yang melihat hal itu menjadi sangat murka pada Tito Leon. Dengan marah, dia berteriak akan menghancurkan Leon, menantangnya bertarung 1 lawan 1. Hanya di antara mereka berdua dan tidak boleh ada yang membantu. Ironisnya, alasan dia berkata begitu adalah karena dia sangat takut pada Zhu yang cantik. Di sisi lain, Leon tidak yakin untuk bertarung karena dia tidak memiliki keterampilan tempur. Namun tiba-tiba sistem memberitahu bahwa karena telah menyiapkan hidangan dengan bahan langka, dia memperoleh hadiah kemampuan Strike Meat pemukul daging. Dan saat dia hendak melihat cara kerjanya, teman-teman Chen memegangnya dengan erat dan berteriak agar saudara mereka mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Leon yang sangat gugup berteriak bahwa Chen adalah penipu kotor karena sebelumnya berkata bantuan dilarang. Chen menjawab bahwa dia tidak peduli tentang hal itu, dan kita melihat bagaimana dia menerjang dengan ganas membawa belati untuk membunuhnya. Para gadis yang melihat ini berteriak agar dia berhenti, tetapi dia tidak mempedulikannya. Di sisi lain, kita melihat bahwa Zhu tidak akan membiarkan si bodoh itu melukai tuannya lagi. Saat dia hendak menghajarnya, Leon memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan baik-baik saja. Zhu terkejut tetapi tetap patuh. Kembali ke Tito Leon, kita melihat bagaimana dia membebaskan diri dari para tikus kecil itu dengan lompatan besar ke udara. Setelah melakukan itu, dia melancarkan 3 tendangan kuat ke arah Chen, dan tendangan itu begitu kuat hingga menghantamnya dengan keras ke tanah. Marah karena hal ini, Chen berteriak akan menghancurkan Leon. Namun saat mencoba berdiri, dia terkejut mendapati bahwa dia tidak bisa. Dan seolah itu belum cukup, beberapa bagian tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Si tikus kecil yang ketakutan setengah mati itu meminta kakaknya untuk menolongnya. Yuna jelas pergi untuk memeriksanya, dan setelah menyadari adiknya ketakutan, dia memberitahunya untuk tidak khawatir karena
karena dia baru saja menerima benturan keras pada tubuhnya sehingga otot-ototnya lumpuh sementara dan dia akan segera pulih. Kembali dengan Tito Leon, dia memberitahu kita bahwa dia segera meninjau cara kerja kemampuan strike meat dan menemukan bahwa itu sangat berguna untuk melunakkan daging. Jadi, dia mencoba menggunakannya dalam pertarungan dan beruntung itu berhasil. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya sekarang bisa menyebabkan kelumpuhan. Di sisi lain, kita melihat bahwa tikus-tikus kecil itu ketakutan setengah mati setelah melihat apa yang dia lakukan pada Chen. Leon, yang menyadari hal itu dengan seringai, memberitahu mereka bahwa mereka adalah target berikutnya. Mendengar itu, dengan ketakutan, mereka memohon ampun dan lari seperti tidak ada hari esok. Tiba-tiba, Yuna meminta maaf kepada Leon karena segala perbuatan kakaknya dan memohon agar ia segera berhenti. Dia mengatakan semuanya akan baik-baik saja selama mereka tidak mengganggunya lagi. Di sisi lain, kita melihat Shen dibawa ke ruang kesehatan dan dia yang mendengar semuanya bersumpah bahwa saat ia pulih nanti, ia akan menghancurkan si bodoh itu tak peduli apapun harganya.